Saya rasa orang atau budayanya itu tidak ada. Orang Indonesia itu baik-baik semua. Budaya Indonesia itu budaya, kita dipersatukan oleh budaya. Jadi kita, Bhinneka Tunggal Ika, kita ini dipersatukan oleh budaya orang Indonesia ini. Budaya kita baik, orang kita baik. Cuma ini, maksudnya, coba lihat, ajaran apa yang kalian baca itu sehingga kalian begitu. Mudah tersulut. Seperti, ya, kalau dianalogikan seperti pentol korek, sumbu pendek. Makanya ada istilah pentol korek, ada istilah sumbu pendek. Tahu itu pentol korek? Pentol korek itu mudah terbakar. Sumbu pendek mudah terbakar juga, langsung meledak kalau petasan, sumbu pendek. Jadi berpikirlah secara logis. Ada teman-teman di live chat, ya yang mendengar ini, coba teman-teman berpikir lagi. Ajaran apa yang kalian baca itu sehingga kalian jadi sumbu pendek dan pentol korek? Saya kembalikan ke anak Batak. Oke, terima kasih sudah hadir di sini ya Bang Farhan. Tapi gini Bang Farhan, abang jangan coba-coba lagi di sini menghina simbol-simbol Katolik ya Bang Farhan ya. Karena aku bukan orang Katolik Bang, nanti aku ditegur orang Katolik. Kalau abang mau menyampaikan data sesuatu dari Katolik, nggak usah. Sampaikan aja data-data dari gereja Protestan. Mau abang mengatakan pendeta itu cabul atau apa, ya nanti aku bisa jawab. Tetapi ketika abang membawa data, kalau pastor-pastor itu ada yang cabul, aku stop aja Bang Farhan. Tidak bisa ya Bang ya, karena aku ditegur kawan-kawan yang Katolik. Saya kira Bang Farhan paham lah soal itu. Terima kasih, silakan Pak Bang Farhan bicara, silakan. Oke, terima kasih anak Batak ya. Makasih. Sebenarnya tidak ada salah paham saya dengan pihak Katolik. Saya malah diundang, sering diundang. Anak Batak kemarin saya lihat juga diundang ya sama Om Erik ya dari DKC ya. Saya juga nonton itu anak Batak ya. Dan saya sudah 4 kali di sana anak Batak dan tidak ada perselisihan di antara kita. Bahkan kemarin kita bahas tentang inkuisisi dan kita diskusi di sana di channelnya DKC ya, Om Erik gitu ya. Terus tadi dari Domba Suci ya yang mengatakan bahwa ajarannya, saya kira juga tidak fair, pemikiran-pemikiran seperti ini tidak fair ketika dikaitkan dengan ajarannya. Ajaran apa yang kalian baca ya? Ya mari kita buktikan ajaran apa yang kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas di dalam narasi-narasi Anda menggunakan narasi-narasi yang sangat agitatif ya, sangat agitatif. Artinya ketika membahas tentang tindakan oknum, jangan menyangkut pautkannya tentang ajarannya. Ini yang dari dulu saya selalu lawan ya. Ketika Muslim yang bertindak langsung dikaitkan dengan ajarannya. Tetapi jika kekristenan yang bertindak dikatakan oknum, ayolah wise sedikit, bijak dalam menilai sesuatu. Ya, kalau yang terjadi sama ibu-ibu itu, saya juga tidak setuju dengan pembakaran tempat ibadah. Bahkan dalam kondisi perang pun, di dalam ajaran Islam, Anda kan mengatakan bahwa ajaran ya. Di dalam ajaran Islam, Pak Domba Suci yang terhormat, bahkan kami Muslim dilarang untuk membakar tempat ibadah. Itu di dalam peperangan. Ingat, itu di dalam peperangan. Jelas kita dilarang. Menebang pohon dilarang, membakar rumah dilarang, membunuh pemimpin agama dilarang, membunuh orang tua dilarang, membunuh anak-anak dilarang. Itu kami dalam perang, Pak. Apalagi dalam kondisi damai. Bang, saya mau luruskan dulu. Bang Farhan sebentar, Pak, dulu. Pak. Enggak, sebentar, Pak. Nanti giliran. Bilang, apakah ajarannya? Itu konteks bertanya, Bang. Saya tidak menjat ajarannya. Oke, saya luruskan kalau gitu. Abang jangan langsung memframing seperti itu. Saya kan bilang, apakah budayanya? Tidak, budaya Indonesia tidak seperti itu. Nah, oknumnya, saya rasa oknum juga tidak. Apakah ajarannya? Silakan ditelisik sama teman-teman di live chat. Saya ngomong seperti itu, Bang. Saya tidak menjudge sebuah ajaran, Bang. Terima kasih. Sama-sama Pak Domba Suci ya. Oke, kalau Anda mengatakan itu ya, tapi jelas saya tadi menangkap arahnya ke sana, tapi nggak apa-apa ya, kita berbeda perspektif dalam menangkap pembicaraan. Nanti biar netizen aja yang memperspektifkan seperti apa ya netizen. Tapi dalam artian gini Bang ya, kalau kita kaitkan ajaran, makanya saya terangkan ajaran Islam seperti apa Bang. Ya, saya kaitan seperti apa ajaran Islam. Bahkan di dalam perang Bang, kita dilarang untuk membakar rumah ibadah. Itu yang perlu di ini ya. Dan dalam kondisi ketika kalian membunuh satu orang saja yang tidak bersalah, itu bagaikan membunuh semua makhluk hidup di alam semesta itu. Itu ada di Al-Qur'anul Karim. Kitab pegangan kami, Bang. Jadi kalau ada yang bersalah atau ada yang keterlaluan, itu oknumnya, Bang.
oknumnya. Saya selalu mengatakan setiap agama pasti ada oknum-oknum yang berbuat seperti ini. Tetapi jangan selalu langsung menjustifikasi bahwa itu adalah ajarannya. Itu yang tidak fair, itu yang tidak adil. Bagaimana ketika dulu terjadi pembakaran gereja ya, yang di daerah Sulawesi itu, ada salah satu channel yang terkenal, Pendeta Risuli ya, itu mengatakan bahwa ini adalah ajaran Islam ya. Terus channel MN juga waktu itu, ini ajaran Islam. 2 hari berikutnya diperiksa polisi, ternyata jemaatnya sendiri. Apakah tidak malu dengan seperti itu? Ini karena apa? Karena kesempitan cara berpikir, keminiman literatur pemahaman. Ketika kita terjun di dunia debat lintas agama, apalagi di dunia publik seperti ini, perbanyaklah literatur, sehingga ketika kita membuat sebuah statement, itu bisa dipertanggungjawabkan. Bukan statement yang bersifat agitatif atau penuh dengan narasi-narasi provokatif. Nggak boleh seperti itu. Dulu mungkin saya ketika pertama kali terjun dunia debat, ya, saya akuin ketika saya masih tahap belajar, saya agak keras. Tetapi ketika sampai ke sini, saya malah sampai berpikir seperti ini. Apakah perlu debat lintas agama itu pakai hujat-hujatan? Bukankah kita katanya membela ranah agama kita, akidah agama kita? Bukankah harusnya kita menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang kita imani? Ketika Kristen agama dengan katanya agama kasih, yuk kita berdiskusi dengan kasih. Islam agama rahmatan lil alamin, yuk diskusi dengan rahmatan lil alamin. Saling sepengertian. Ketika itu tidak ada sepemahaman, biarkan orang lain yang menilai, bukan hak kita. Biarkan orang lain yang menjadi referee di sana, menjadi wasit di sana. Itu maksud saya, Bang Domba Kecil. Kenapa saya masuk? Karena saya takut terjadi sebuah perspektif yang salah ketika mengatakan bahwa yang membakar itu apakah itu ajarannya? Karena Anda bilang tadi, oknumnya tidak, budayanya tidak, apakah ajarannya? Nah, kata apakah ajarannya ini di belakang, Bang, menurut ilmu linguistik terminologi, itu artinya yang ditekankan, ya penekanannya itu ada di kalimat terakhir, yaitu apa? Apakah ajarannya? Maaf Bang, insya Allah saya agak paham dalam hal terminologi linguistik ya. Nah, kalau kita kaitkan Bang, dalam ajaran-ajarannya, ya Islam seperti yang sudah saya sebutkan tadi, apakah nggak ada oknum Kristen yang seperti itu? Ada Bang. Ingat peristiwa Tolikara. Ya, jadi ayo kita wise sedikit, kita bijak dalam ranah diskusi seperti ini. Ya, kalau mau memberikan sebuah argumentasi atau sebuah statement, nggak apa-apa. Tetapi ada perimbangan di sana, ada balancing, ya, ada balancing perspektif, bukan perspektif yang subjektif menurut pemahaman kita sendiri. Oke, terima kasih anak Batak ya. Oke, terima kasih. Ya, itu Domba Suci memang bertanya apakah itu ajarannya. Sekarang gini aja lah, kita ke tahap yang lebih tinggi. Oke, saya kira seluruh Indonesia tahu bahwa Ibu Meliana, orang Buddha yang memprotes suara pengeras suara yang di masjid itu divonis 18 bulan. Nah, bagaimana pendapat Bang Farhan? Silakan. Oke, kalau ranah pengadilan saya tidak bisa. Siapapun tidak bisa, Bang Batak. Tapi ini perspektif ya, Bang ya. Ini saya garis bawahi bahwa ini perspektif atau pendapat saya pribadi. Tapi kalau mencampuri nggak mungkin kita sebagai rakyat biasa bisa. Kalau saya dicampuri pun nggak pengaruh. Sebentar Bang Farhan. Dicampuri pun nggak pengaruh. Nah, jadi sekarang perspektif Bang Farhan sendiri, karena kalau kita campuri pun ke sana mana pengaruh, itu sudah divonis, bahkan udah bebas. Nah, sekarang kita mau tanya Bang Farhan, silakan. Oke, kalau pribadi saya sendiri, saya tidak setuju kalau hal-hal yang tidak menimbulkan impact yang terlalu besar harus sedikit-sedikit ke pengadilan, sedikit-sedikit harus dihukum. Ya, kalau pengaruh atau impact-nya masih bersifat tidak terlalu membuat impact yang terlalu besar. Tetapi jika impact itu sudah membesar dan memberikan sebuah pengaruh di dalam lingkungannya, ada efek di sana yang akan menimbulkan sebuah keresahan di dalam masyarakat, karena itu juga ada pasal di undang-undangnya, itu mungkin akan diproses. Tetapi bagaimana kita mengedepankan nilai-nilai mediasi di sana? Ada mediasi yang harus dilakukan. Nah, saya juga berharap saudara-saudara Muslim saya memahami ketika ranah publik, harusnya ketika berhubungan dengan agama,
sensitivitasnya memang tinggi. Makanya hati-hati dalam membuat sebuah berita atau argumen atau membuat sebuah konten di YouTube karena ini akan berimplikasi yang sangat berat. Peperangan paling berat itu Bang Batak ketika fanatisme agama. Jadi saya tidak setuju Bang Batak ya, tidak setuju kalau sampai dihukum 18 bulan dan itu sudah bebas orangnya ya. Harusnya dilakukan sebuah mediasi dulu dan ada efek jera di sana. Nah, tapi saya tidak terlalu paham juga Bang Batak, kondisinya sebenarnya seperti apa di masyarakatnya itu. Keresahan seperti apa yang ditimbulkan oleh Ibu Meliana ini. Apakah ini baru pertama kali atau udah berulang-ulang kali? Kalau baru pertama kali mungkin harusnya dilakukan sebuah mediasi kekeluargaan di sana bahwa nggak boleh loh Bu, karena ini akan memancing keresahan di masyarakat. Atau Ibu itu mungkin nggak tahu impact-nya akan seperti apa. Ya, harusnya bersikap wise di situ. Nah, ceritanya kayak gini, kalau aku kan memang orang Medan. Nah, Medan ini Sumatera Utara, jadi kami satu provinsi. Kalau kabupatennya udah beda. Nah, tetapi kabupaten saya itu masih berdekatan dengan kabupaten dia. Kalau yang saya tahu seperti ini. Dulu bapaknya Ibu Meliana ini adalah donatur di desa itu. Contoh, kalau ada perayaan 17 tahun kan, pemuda-pemuda di desa itu meminta biaya. Ya biasalah, kita tahulah orang Cina. Maklum aja, jujur aja, terus terang aja. Ya saya sendiri pernah melakukan itu dulu. 2 orang aja saya menjumpai Cina di Lubuk Pakam sana. Ya kalau dana keluar kayak gitu. Nah, jadi orang tuanya Meliana ini dulu donatur. Segala sesuatu dibayari. Kalau untuk pembangunan jalan atau gotong royong desa, pembangunan masjid, acara ulang tahun, perayaan 17 Agustus apalagi. Nah, tetapi bapaknya Meliana ini udah meninggal. Nah, dan tidak diwariskan rasa berbagi itu kepada anaknya. Tidak diwariskan kepada anaknya rasa berbaginya bapaknya ini. Nah, jadi warga desa itu asal minta apa-apa nggak dikasih lagi sama anaknya. Karena kan yang tukang kasih kan bapaknya dulu sebelum meninggal. Nah, jadi warga desa sentimen lah melihat dia, sentimen. Itu nggak bisa dibohongi. Sentimen lah. Maka setelah ada peringatan itu, waktu dibilang kecilkanlah sedikit, ya udah langsung menyebar kemana-mana dan 4 kelenteng dibakar, tempat ibadah orang Buddha dibakar oleh massa, Tetapi Ibu Meliana ini tidak dipukul, tidak terluka sedikit pun karena sudah diamankan ke pengamanan lah, ke kantor polisi, melalui RT, melalui desa. Nah, yang kita sayangkan adalah hanya dengan mengkomentar, tolong kecilkan sedikit, diponis 18 bulan. Sementara yang membakar tempat ibadah ini diponis 3 bulan. Ada yang mencuri, kalau patung Buddha itu kan matanya itu kan dari emas itu. Matanya patung itu, Buddha itu, kan dari emas itu matanya. Ada yang mencuri itu. Artinya semua pelaku kejahatan di dalam kasus yang sama ini, kasusnya berbeda, tetapi proses kejahatannya bersama-sama. Diponis paling banyak 6 bulan aja. 6 bulan. Nah, kalau Bu Meliana 1 tahun, 6 bulan. 18 bulan. Ibu Meliana. Kalau yang lain-lain itu 6 bulan, 3 bulan. Padahal kalau kita lihat dari sisi kejahatannya, justru mereka lebih jahat. Membakar tempat ibadah. Mencuri matanya patung itu dari emas itu. Nah, jadi kayak mana pendapat Bang Farhan? Mungkin itu yang terakhir Bang Farhan tentang soal itu. Silakan pendapatnya. Oke, kalau saya menjawabnya, mungkin polisi juga sudah melakukan penyelidikan ya. Dalam artian begini, yang mengakibatkan itu biasanya lebih besar hukumannya. Jadi contoh seumpama ada kejahatan walaupun dia nggak turun di jalanan, dia yang memprovokasi biasanya lebih berat, ya itu anak Batak. Tetapi ini saya ada komparasi yang menarik ya, apa yang dilakukan oleh pengurus masjid. Begini, Hamka Yusuf ya, pengusaha tol itu ya, pengusaha yang mualaf itu ya, yang pengusaha tol besar, semua tahu pasti ya, Hamka Yusuf. Itu dulu sebelum Muslim, itu dia ibunya sakit. Dia tinggal 3 rumah dari sebuah masjid. Dia menghadap kepada pengurus masjid. Dia berkata seperti ini, Pak, mohon maaf ya, ibu saya lagi sakit.
butuh istirahat. Tolong ya untuk 2 hari atau 3 hari ini suara pengeras suaranya itu agak dikecilin. Itu Kak Yusuf. Apa kata takmir masjid? Jangankan 3 hari, saya akan matikan pengeras suara untuk yang keluar selama ibu kamu masih sakit. Pokoknya sampai sembuh tidak ada toa suara keluar. Biarlah suara itu suara dalam saja. Bayangkan, itulah Islam sebenarnya. Rahmatan lil alamin. Kadang Islam ini rusak oleh sebuah oknum-oknum yang ketinggian girohnya tanpa memikirkan akal sehat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan bahwa hablum minanas kalian itu mencerminkan hablum minallah kalian. Berbagilah dengan sesama, baiklah kepada sesama, bijaklah dalam sesama. Sebagai contoh, orang terbaik di antara kalian tanyalah pada tetangganya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berbaik-baiklah sesama tetangga. Hormatilah tamu. Tidak pernah mengatakan harus Buddha, harus Hindu, harus Kristen, harus Katolik. Tidak ada. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, ketika kita masak, bau masakan kita tercium oleh tetangga kita, ya disunahkan kita untuk memberikan walaupun sekedar sedikit saja, karena kita sudah memberikan cuman asap saja di tetangga. Itu ajaran Islam sebenarnya. Oke, Nah, oke. ajaran-ajaran seperti ini yang sebentar, anak Batak. 1 menit dulu, biar gak kehilangan konteksnya ya. Mohon maaf. Ya. Inilah ajaran yang kadang-kadang tidak pernah disebarkan oleh Muslim, sehingga seolah-olah Muslim ini seperti yang ini ya, pemikiran Pak Domba Suci. Saya nggak menyalahkan perspektif itu, tapi sebenarnya Islam itu seperti itu. Ya, Islam seperti itu. Kami Muslim bahkan dilarang untuk menzolimi, bahkan itu Kristen sekalipun, Hindu sekalipun nggak boleh. Ya, itu sebenarnya Islam. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah kisah menyuapi seorang Yahudi tua renta yang buta, yang bahkan tiap hari menyumpahi dan memaki Rasulullah SAW, tapi disuapi tanpa mengenalkan bahwa dia ternyata itu adalah Rasulullah yang menyuapi, tanpa dia tahu orang Yahudi tua ini. Artinya ajaran-ajaran Islam yang seperti ini jarang orang di luar Islam ini tahu, sehingga orang Islam selalu berpikiran negatif bahwa Islam keras, Islam radikal. Nggak seperti itu temanku, sahabatku. Islam nggak seperti itu. Sama, Islam ini rahmatan lil alamin. Aku sudah dapat poinnya dan sudah lama aku dapat itu. Karena gini-gini pun aku Kristen. Aku pernah sekolah di MTS. Aku anak Senawi, jadi aku tahu. Alhamdulillah kalau anak Batak udah tahu. Ya, aku anak Senawi, aku tahu itu. Tetapi mungkin Bang Farhan harus kita tanya dulu, bagaimana parameter Bang Farhan mempercayai seluruh kesaksian yang dituliskan tentang pekerjaan, perlakuan, dan kehidupan sepanjang hidup Rasulullah SAW. Kenapa aku katakan kayak gitu? Bang Farhan hanya mengutip hadis yang sesuai dengan hati Bang Farhan. Contoh, menjawab orang tua itu. Ya, itu yang abang kutip. Yang kedua, soal rahmatan lil alamin. Artinya yang baik-baik aja yang Bang Farhan kutip. Bagaimana dengan hadis yang bertentangan dengan itu? Apakah itu tidak sah atau tidak valid? Silakan Bang Farhan. Silakan tunjukkan hadisnya anak Batak. Jadi nanti kita latar belakang hadis itu atau perkataan. Hadis itu kan perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah kan. Nanti pasti kita lihat alurnya, lihat bagaimana asbabul wurud namanya ya, asbabul wurud dari hadis ini. Kalau Al-Qur'an itu kan asbabul nuzul, kalau hadis itu namanya asbabul wurud. Jadi kalau ada hadis yang seperti apa nanti kita kaji. Silakan. Aku kasih contoh, Bang. Ini yang pernah aku dengar, Bang. Oke. Jadi artinya minta maaf nanti Bang Farhan koreksi kalau salah ini, karena saya cuma mendengar. Bang. Karena ini saya punya komputer juga mati, Bang. Nggak bisa share screen. Diskusi, Oke. Jadi pernah saya dengar itu di diskusi di salah satu channel Apologet. Jadi di situ dikatakan bahwa ada riwayat, nggak tahu saya riwayat atau hadis itu Bang, yang bilang jadi ini Rasulullah Muhammad SAW
dia kan sholat Jumat. Jadi dia kebetulan dia tidak sholat Jumat, malah dia pergi mencari orang-orang yang tidak sholat Jumat dan ketika didapat dibakar rumahnya. Nah, apakah itu hadis, apakah riwayat itu betul, Bang? Dan kalaupun betul, menurut Abang itu bagaimana? Terima kasih, Bang. Oke, saya jawab ya. Saudaraku, bahwa itu bukan sholat Jumat tapi jamaah. Jadi jamaah, sholat jamaah bukan Jumat. Kalau Jumat kan khusus hari Jumat, tapi jamaah, sholat yang dilakukan di masjid. Ya, jadi gini, itu adalah sebuah hiperbola, kalimat hiperbola. Ya, kalimat hiperbola itu artinya, ingat, ketika kita seorang bapak, tapi saya belum punya istri, belum punya anak, tapi ini seumpama ya, kita seumpama seorang bapak, ada anak kita yang nakal, kamu nanti tak lempar ke sungai nanti kalau kamu nggak mau mandi sekarang. Apakah benar anak bapak mau dilempar ke sungai? Benar nggak? Jadi saat itu Pak, ada mereka yang dekat masjid, ya rumahnya dekat banget masjid, jarang sholat jamaah, tetapi sholatnya di rumah. Padahal di dalam Islam, sholat Jumat itu ya pahalanya besar dan bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah atau mempersatukan umat. Di sana di masjid dibicarakan masalah pemberdayaan ekonomi, di sana dikaitkan bagaimana ada tindakan-tindakan musyawarah yang dilakukan. Nah, itu yang dilakukan hadis Rasulullah SAW. Pahami dulu bahasanya. Hiperbola itu, Bang. Seumpama ya seperti saya kasih tadi, bapak nih Pak domba kecil, anaknya nih susah disuruh mandi, mau mandi nggak? Tak lempar kamu ke sungai. Apakah benar ketika nggak mandi bapak lempar ke sungai? Itu namanya peringatan Pak, peringatan dengan bahasa hiperbola. Ya, itu banyak hadis pembandingnya Pak, banyak hadis pembandingnya. Bahkan ketika Rasulullah, sebentar anak Batak, sebentar, karena ini konteksnya nanti nggak ketangkep. Di suatu kisah Pak Domba Suci, di hadis juga, silakan itu di kisah para sahabat utama, yaitu di situ ada Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq gitu kan. Ada lewat seorang pemuda, Rasulullah sedang mengkaji kajian di dalam masjid ya dengan para sahabat ini. Lewat seorang pemuda di depan masjid itu, para sahabat ini berkata, celakalah orang itu. Di sini Rasulullah yang mulia lagi ada kajian agama, dia malah pergi ke kebun bawa cangkul gitu kan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Hei, nggak boleh seperti itu. Dia sedang berjihad untuk keluarganya. Dia berjihad dengan cara. Udah dapat aku poinnya. Lagi-lagi Bang Farhan mengutip hadis yang membenarkan argumen Bang Farhan. Makanya aku tanyakan tadi, bagaimana dengan hadis yang lain? Kalau yang diajukan domba suci itu, memang benar-benar dibunuh yang tidak sholat itu. Apakah Bang Farhan belum pernah membacanya? Silakan. Silakan lihat yang dibunuh. Nanti kita kaji perawi dan sanatnya. Yuk kita kaji. Jika seandainya anak Batak ini dalam ranah hadis itu jujur, dalam ranah hadis saya sendiri masih literaturnya masih sedikit, tetapi saya ada cara bagaimana metodologi hadis itu asli atau hadis itu adalah dhaif. Silakan hadisnya ditampilkan ya, dan dikaitkan. Hadis itu kan perbuatan. Jika memang Rasulullah pernah membunuh orang yang tidak bersolat jamaah, biasanya pasti ada hadisnya. Hadis itu kan perbuatan. Rasulullah membunuh kan perbuatan juga. Silakan tampilkan hadisnya. Kita jangan bermain asumsi anak Batak, karena itu akan berbahaya. Ya, bukan asumsi, bukan. Jika ditunjukkan satu hadis, contohnya hadis kelakuan atau pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang tidak sesuai dengan moral kemanusiaan, bagaimana Bang Farhan membelanya kayak gitu? Nah, ini belum kita tampilkan. Jika kita tampilkan suatu hadis, bagaimana Bang Farhan akan membelanya? Apakah Bang Farhan akan mengatakan kalau hadis itu palsu? Nah, itu yang kutanyakan. Oke, gini Bang Anak Batak. Tadi sudah saya jelaskan dengan pelan. Kalau ada hadis seperti itu, silakan. Bahkan kemarin saya di channel Warani ya, ada dia membawa hadis tentang seorang wanita yang diikat kaki tangannya tali-tali dengan unta yang ini dan tubuhnya bercerai-berai. Ya Allah, masya Allah, gak ada seperti itu. Dan ternyata hadisnya hadis dhaif ya. Silakan. Hadis itu pasti bisa ditelusuri bagaimana hadis itu dhaif ataupun hadis itu sahih.
Tapi Nah, landasan- itu Bang Farhan. Itu sebentar, di situ masalahnya anak- Bang Farhan. anak Batak Gini, sebentar. di situ Nanti kita udah dapat. Enggak, Udah dapat kita sebentar, poinnya. Saya sebentar udah anak dapat. Batak. Enggak, Oke, sebentar nggak anak apa-apa, Batak. nggak apa-apa. Nggak Sebentar. apa-apa, silakan. Iya, 2 menit. Konteksnya pecah nanti. Gini, dalam hukum Islam, hukum utama itu adalah Al-Quranul Karim. Hukum kedua adalah hadis. Hadis itu apa sih? Hadis itu menerangkan dan menjelaskan, mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran melalui perkataan dan perbuatan Nabi Allah Muhammad SAW. Ya, artinya menerangkan berarti apa yang diterangkan itu yang kita kaji dulu Al-Quranul Karim dulu. Itu yang pertama. Yang kedua begini, anak Batak. Kalau katakan Anda kan omongan-omongan, kalau udah sempurna kok ngapain ada hadis segala. Nah, ini pemikiran yang ayo kita buka pencerahannya. Contoh, saya selalu kasih contoh, seumpama ilmu kimia. Ilmu kimia sempurna menurut yang paham kimia. Tetapi apakah kita paham? Pasti kita perlu penjelasan dari orang yang ahli kimia. Nggak mungkin buku kimia itu bisa menjelaskan sendiri kepada kita. Perlu ada yang menerangkan. Itu yang ahli kimia. Sama Al-Quranul Karim itu diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Sehingga yang memahami, mengerti, dan menguasai adalah Nabi Allah Muhammad SAW. Sehingga makanya dia menerangkan dengan aplikasi perbuatan, perkataan, dan segala hal dikaitkan dengan Al-Quranul Karim. Ya, itu yang kedua, anak Batak. Yang ketiga, jika ada hadis-hadis, mari kita kaji dulu sanadnya, perawinya, asbabul wurudnya seperti apa. Makanya kalau ada yang katanya ada hadis yang tidak sesuai dengan moralitas manusia, ya silakan dikaji, ditampilkan hadisnya, yuk kita kaji satu persatu. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan lupa setiap tindakan itu disesuaikan dengan konteks peristiwanya. Contoh, ketika Yesus mengatakan apa kepada pemungut roti, orang Samaria itu, perempuan Samaria itu dikatakan anjing yang tidak layak. Itu kaitannya apa? Ketika Samaria ini ingin mengikuti Yesus, padahal dia hanya diutus untuk Bani Israel, domba-domba Bani Israel. Jadi dikaitkan dengan konteksnya, anak Batak. Juga ketika Yesus mengobrak-abrik pedagang yang di depan bait Allah. Kaitannya apa? Kaitannya karena memang tidak boleh ini rumah Allah nggak boleh untuk dijadikan tempat berdagang. Sebentar dulu Bang Farhan. Ya, sebentar, kita punya waktu panjang sekitar 3 jam lagi. Jadi slow aja. Tapi jangan dipotong, Kita Bang. sekarang sedang membahas hadis. Kita sedang membahas hadis aja dulu. Karena gini, hadis aja kita belum sepaham. Pemahaman kita tentang hadis itu kan belum sepaham kita. Kalau aku mengatakan, dan beberapa teman-temanku yang memang sudah ustadz lah, mengatakan, kalau sebenarnya hadis itu, kalau itu palsu, Allah tidak akan memeliharanya. Tidak akan memeliharanya. Artinya kita tidak sembarangan mengatakan hadis itu palsu atau doif. Tidak sembarangan. Kalau Bang, sebentar. sebentar. Ulamanya siapa itu? Itu lancang ulama itu. Yang dijaga oleh Allah bukan hadis, yang dijaga oleh Allah kesempurnaannya adalah Al-Quranul Karim. Kalau ada ulama yang mengatakan bahwa hadis itu dijaga, saya pengen tahu dalilnya. Insya Allah saya pengen tahu dalilnya. Jadi jangan Bang Bata, kalau Bang Bata nggak bisa memberikan sebuah data atau dalil atau bukti, jangan dibicarakan di ranah publik. Itu yang saya maksud. Ya. Adakah ulama seperti itu? Anak Batak, makanya dengarkan dulu. Tadi pertanyaanku belum dijawab tadi. Saya kan cuma bertanya, apakah betul itu rumah dibakar itu ada riwayat atau hadisnya seperti itu, Bang? Itu saja, Bang. Karena aku bilang tadi, begini Bang Domba. Kalau Bang Farhan gini Bang Farhan. Tadi kan Abang cuma bilang itu masalah hiperbola. Jadi ini masalah perbandingan kata-kata. Misalnya, nanti kau saya buang ke sungai. Tapi Abang belum jawab tadi. Saya belum dapat jawabannya. Apakah ada itu seperti itu? Begitu, Bang. Nah, kalau pertanyaan itu, kan kamu tadi katanya ada yang dibunuh juga. Hadis itu bukan adalah saya yang bilang, saya cuma yang dibakar, Bang. Yang dibakar. Oke, sekarang kasih hadis Rasulullah SAW membakar sendiri rumah-rumah dengan tangannya. Silakan tampilkan hadisnya. Yuk kita lihat. Ini, Asbabul. Saya bertanya, Bang. Saya bertanya. Ini makanya, kan ada riwayat yang saya pernah dengar di percakapan di channel lain. Nah, itu saya ingin tanyakan sama Abang, apakah memang ada betul bahwa Baginda Muhammad SAW pergi mencari rumah orang yang tidak sholat lalu dibakar? Itu yang ingin saya tanyakan, apakah memang ada? Itu Bang tadi.
Hadis itu Bang, ada oke. di hadis Ibnu Majah. Ya, Oh, ada di oke, hadis ada Ibnu ya. Majah. Oke, Bang. Ada. Jadi begini, Bang. Hadisnya ada. Ja- Sebentar, sebentar. Jangan, kalau saya lagi menjawab jangan dipotong, nanti kehilangan konteks. Oke, Nanti oke, saya akan diam. siap. Ya, Siap. Iya, tapi dengarkan dulu. menjawabnya jangan kemana-mana Bang Farhan. Menjawabnya jangan Iya, kemana-mana. ini Silakan konteks ke ini aja, konteks Bang, aja. jawabnya. Ini gak Jangan kemana-mana, konteksnya tetap itu. Artinya hadis itu dari hadis periwayatannya, ya hadis riwayat Ibnu Majah. Ada, itu yang pertama. Yang kedua, hadis itu konteksnya adalah sebuah peringatan kepada orang-orang yang sekitar masjid, rumahnya di sekitar masjid, tetapi tidak mau melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dari asbabul wurudnya ada satu periwayatannya yang diragukan. Tapi itu bukan sebagai sebuah justifikasi hadis itu asli, karena hadis itu ada tingkatannya. Hadis doif, ya, hadis hasanah itu ada tingkatannya. Hadis sohih itu ada tingkatannya, Bang. Ya. Makanya aku bilang gini, dengarkan dulu Bang Farhan. Capek abang menjelaskan. Makanya aku bilang tadi aku sudah menangkap mana yang bertentangan dengan hati Bang Farhan. Bang Farhan akan mengatakan itu doif. Mana nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Ya itu. Umat Islam itu nggak boleh kayak gitu, Bang. Loh, kalau dari kita penjelasan Bang Farhan, kan itu yang Bang Farhan jelaskan. Bukan. Artinya nggak gini, boleh dari yang saya. ditanyakan domba suci begini. Pernah Rasulullah memerintahkan untuk membakar rumah karena yang punya rumah tidak sholat. Nah, kan Bang Farhan kan berusaha untuk membela, kan kayak gitu. Dengan Hadisnya mengatakan, ditampilkan. Bang Domba. Hadisnya di mana itu Bang Hadisnya Farhan? Silakan. Coba Bang Farhan di mana Iya. hadisnya? Silakan. Loh, yang bertanya bukan saya kok, saya menampilkan. Tampilkan hadisnya, yuk kita pelajari bersama-sama. Mati lampu. Tadi ada, nanti tunggu 1 jam lagi. Nyala listrik baru bisa. Mati lampu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang ini nanti hubungi saya aja Bang Domba Suci. Yuk kita diskusi dengan baik ya. Maksud saya literaturnya kalau ada tampilkan. Yuk kita bahas bersama-sama dengan baik. Tidak ada narasi kebencian di sana. Iya, saya jelaskan. Iya. Aku tahu itu. Bahkan bisa kupilih-pilih orang Islam yang bisa diskusi, bisa kupilih-pilih. Aku tahu itu. Kalau nada suaraku kayak gini, aku kan orang Batak. Sekarang kan yang ditanyakan domba suci begini. Karena Rasulullah menyuruh untuk membakar rumah orang yang tidak sholat. Nah, kira-kira pendapat Bang Farhan kayak mana? Kalau Bang Farhan mau mengatakan hadis itu palsu, ya sama aja. Sama aja Bang Farhan mencari pembenaran, kan begitu. Kalau mengatakannya palsu, itu yang ku tangkap tadi Bang Farhan, karena Bang Farhan tadi mengatakan hadis itu ada beberapa tingkat, ada sahih, doib dan lain-lain. Nah, jadi kalau sebenarnya, ya silakan. Kasih waktu Bang, tolong Bang Bata, ini di room Bang Bata, di room saya Bang Bata pernah saya potong enggak kan? Gini loh, caranya menjelaskan itu seperti ini Bang. Saya tidak serta-merta jika tidak sesuai dengan saya terus saya katakan doif, itu hukumnya berat Bang, nggak boleh kita seperti itu. Ya, nggak boleh di dalam Islam seperti itu. Bahkan ketika kita mengkaji hadis, itu kita harus hati-hati. Itu yang pertama ya. Yang kedua, makanya saya suruh ketika kita membawa argumentasi seperti Bapak Domba Suci tadi, harusnya ditampilkan datanya. Yuk kita cek bersama-sama ya. Kita cek bareng-bareng gitu loh. Terus kita kaitkan atau komparasikan dengan hadis yang lain. Saya kasih hadis yang lain loh Bang Batak. Kalau memang Rasulullah seperti itu, harusnya Rasulullah tidak pernah keluar hadis yang seperti ini. Yang tadi saya ceritakan, pada suatu hari Rasulullah sedang memberikan kajian kepada para sahabat. Di situ ada Umar bin Khattab, Abu Bakar, ada Utsman, ya, di dalam masjid itu, di depan halaman masjid di teras masjid, mengkaji agama Islam, ya, dan di situ juga waktu sholat juga ada seorang pemuda yang membawa peralatan pertanian, cangkul contohnya, itu lewat di depan. Para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan kepada Rasulullah, sorry. Para sahabat berkata, celakalah orang itu. Di sini ada Rasulullah sedang memberi kajian, dia malah melewatinya begitu saja. Apa yang dikatakan Rasulullah? Janganlah berkata seperti itu. Dia sedang berjihad untuk keluarganya. Kalau memang hadis itu berlaku yang tadi katanya yang tidak sholat jamaah atau yang tidak ke masjid itu dibakar, harusnya orang itu langsung dibunuh, rumahnya langsung dibakar. Ternyata tidak ada hadis ini, dan hadis ini ada di Sahih Bukhari, hadisnya hasanah, sahih. Ya, artinya di sini Bang Bata, ketika kita mau sebentar, tolong jangan dipotong sebentar. Oke, ya. Bang. Kalau saya Siap. udah saya silakan.
Artinya jika kita membawa sebuah data, data itu digelar, kita komparasikan dengan data yang lain gitu loh. Dan saya minta bukti bahwa Rasulullah sendiri yang membakar rumah itu atau para sahabat ada yang membakar rumah. Kita kan ada 2 poin nih. Hadisnya kita periksa, terus apakah ada kejadian seperti itu? Kan gitu kan? Hadis itu ada 2 Bang, ya. Hadis yang keluar setelah omongan dan nih, seumpama saya mengucapkan kata-kata peraturan, tetapi tiba-tiba peraturan itu terjadi, saya tindak. Itu ada 2 hadis yang saling berkaitan. Hadis ketika peringatan dan hadis ketika perbuatan. Nah, ketika peringatan itu ada, apakah ada hadis pengiringnya yaitu yang perbuatannya? Itu cara hadis kita memahaminya, Bang. Sekarang tunjukkan Bang, kalau ya. hadis itu, silakan. Oke, boleh ya. Gini aja. Aku membaca di buku aja lah. Sebentar Bang. Sebentar, kan aku yang bertanya tadi. Bentar aja. Oke, silakan. Jadi begini Bang, saya sangat setuju kalau Abang mengkajinya seperti itu. Sangat Bang. Saya setuju pemikiran Abang itu. Saya acungi jempol bahwa memang Abang artinya sudah menerapkan bahwa Islam itu seperti ini. Nah, tapi masalahnya Bang, dalam ilmu komunikasi Bang, kita di dunia ini berjuta-juta manusia Bang. Ini penerimaan orang berbeda-beda Bang. Ketika Abang dari sudut pandang Abang itu sudah betul, saya acungi jempol. Tapi banyak orang di luar sana yang mendengar informasi cuma sepotong Bang. Itu berbahaya Bang. Apalagi orang yang ilmunya nggak ada, cuma ikut-ikutan. Mendengar informasi sepotong. Contohnya, mendengar saja kata dibakar. Nah, terus diaplikasikan, itu bagaimana Bang? Ini kita berbicara konteks ilmu komunikasi kepada banyak orang Bang. Karena setiap orang itu beda-beda persepsinya Bang. Beda-beda tingkat pengetahuannya. Yang susahnya itu orang yang sudah tidak ada pengetahuannya ikut-ikutan. Itu yang jadi masalah Bang sekarang. Hanya mendengar berita cuma sepotong atau ini dia tidak mengkaji lebih dalam seperti Bang Farhan itu. Kayak gitu Bang yang maksudnya yang saya lihat ini situasi-situasi saat ini Bang. Makanya banyak orang kekeliruan misalnya ada orang yang melakukan bom bunuh diri. Padahal itu kan menurut Bang Farhan itu pasti itu kan tidak betul juga. Tapi ada orang yang mengkajinya salah Bang. Itu yang jadi masalah. Ya seperti itu Bang. Oke, saya jawab ya. Tolong jangan dipotong ya. Jadi biasakan dulu nanti selesai. Nanti takutnya kehilangan konteks. Takut ada yang salah paham. Gini Bang. Sekarang kita lihat aplikasinya. Apakah hadis itu teraplikasi di umat Islam? Saya minta bukti di Indonesia, mayoritas Muslim. Ada nggak yang nggak sholat rumahnya dibakar? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Di Mekah pusatnya agama, ketika tidak sholat, apakah ada? Dibakar? Tidak ada. Jadi gini loh, pahami konteks dari ketika hadis itu keluar. Yang pertama, Islam saat itu butuh persatuan. Islam saat itu baru berkembang, Bang. Contoh sebuah organisasi ketika baru mau merintis, pasti disiplinnya sangat kuat. Itu pasti. Karena untuk menguatkan organisasi itu dari sisi kemilitansinya dan ke persatuannya, itu pasti. Islam saat itu baru mau berkembang. Persatuan umat Islam tentu sangat dibutuhkan ya, kebersamaan umat Islam itu sangat dibutuhkan, sehingga hadis seperti itu adalah sebagai sebuah hiperbola yang saya katakan tadi. Saya kasih analogi tadi. Umpama nih punya anak tidak mandi sore, kita kesel. Woi, kamu gak mandi, lempar ke sungai. Apakah benar kita akan melempar anak kita ke sungai? Tidak, tapi menunjukkan kedisiplinan dia. Itu yang dikaitkan dengan namanya timeline. Jangan ada peristiwa masa lalu dikaitkan sekarang. Itu namanya anakronisme. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Artinya Bang, ketika hadis itu keluar, yuk kita lihat implikasi efeknya, impactnya. Apakah di Indonesia pernah ada seperti itu? Tidak ada. Di Mekah apakah ada seperti itu? Tidak ada. Karena kami Muslim memahami. Kalian aja yang di luar Islam yang tidak memahami. Kami Muslim memahami konteks dari hadis saat itu adalah ketika Islam lagi berkembang, dibutuhkan sebuah militansi, dibutuhkan sebuah persatuan. Tetapi hadis yang berlaku selamanya yaitu hadis tentang hikmah atau moralitasnya. Apa itu? Bahwa bersolat jamaah di dalam masjid itu pahalanya 27 derajat 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Itu nilai moralitasnya. Aku udah dapat poinnya. Sebentar Bang. Aku membaca aja. Silakan Abang menanggapinya. Biar kita dengar dulu kayak mana cara Abang menilai hadis itu. Bagaimana cara Abang menelaah dan menggolongkan ke golongan yang sahih
dan mana golongan yang doib. Aku membaca aja dulu Nggak ya. bisa dibaca, Bang. Nggak bisa dibaca, Bang. Dibentangkan. Itu nanti ada asbabul wurudnya. Kalau Ini aku dari memang kata ini tidak, dari iya aku baca semua. Karena kan aku tidak punya komputer. Aku tidak punya komputer, jujur aja. Jadi aku baca dulu, aku mau lihat reaksi Bang Farhan kayak mana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku yang ada pada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambil kayu bakar, lalu dikumpulkan. Kemudian aku memerintahkan azan sholat untuk dikumandangkan. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjamaah. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak salat berjamaah, lalu aku membakar rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 644 dan hadis riwayat Muslim nomor 651. Silakan Bang, Abang tanggapi. Aku mau lihat mau ke mana lagi Abang bela, silakan. Silakan Bang Farhan, silakan. Ya, waktunya untuk Abang. Silakan. Saya membahas hadis itu ya, satu yang pertama saya lihat konteks timelinenya ya, sejarahnya. Apakah benar ada pembakaran yang sudah dilakukan? Apakah itu sebuah narasi? Bedakan narasi dan perbuatan. Ya, Bang Batak ya, narasi dan perbuatan, ancaman sanksi dan perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis itu Bang berkaitan dengan masa ketika Islam berkembang untuk menyatukan militansi umat Islam ketika harus sholat berjamaah, karena di dalam masjid itu sering dibahas kepentingan umat, persatuan umat. Dan makanya saya minta kalau memang hadis itu teraplikasikan, kasih saya contoh hadis yang benar-benar Rasulullah telah membakar rumah si A dan si B gitu. Karena tidak ada Bang di dalam sirah Nabawiyah. Abang bisa mendengarnya. Aku bacalah sekali lagi. Kayak mana sih Abang? Demi jiwaku yang sebentar, biar jangan Abang belokkan sebentar. Demi jiwaku yang ada pada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambil kayu bakar. Jadi Rasulullah memerintahkan mengambil kayu bakar. Bang, kalau saya boleh lah itu bermaksud. Silakan baca. Silakan dengarkan dan nanti kita nilai secara ilmu linguistik. Silakan memahami konteks hermeneutikanya kita lihat. Yuk, silakan. Oke. Demi jiwaku yang ada pada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambil kayu bakar, lalu dikumpulkan. Kemudian aku memerintahkan azan salat, bukan bermaksud lagi ya, memerintahkan azan salat untuk dikumandangkan. Berarti memang benar dikumandangkan karena Rasulullah yang menyuruh. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjamaah. Berarti salat itu benar dilakukan. Karena Rasulullah memerintahkan seseorang untuk menjadi imam. Kan begitu? Oke. Kemudian aku mendatangi ya. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak salat berjamaah. Mendatangi, bukan bermaksud lagi. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 644 dan hadis riwayat Muslim nomor 651. Silakan Bang. Silakan tunjukkan rumahnya yang dibakar di dalam hadis yang lain. Loh, kok aku yang menunjukkan? Ini kan hadis Abang. Abang Batak, saya sudah tidak suka dengan cara Abang menjustifikasi. Saya sudah bilang bahwa itu adalah maksud, itu adalah peringatan. Makanya saya bilang tunjukkan hadis pembanding. Sebentar Bang Batak. Kok peringatan? Ini bukan peringatan, Bang. Ini bukan peringatan. Bang Batak, tolong ketika saya menjawab jangan disautin ketika Anda membaca saya ini. Tetapi jangan berbelok-belok ya, jangan berbelok-belok. Silakan. Oke, jangan berbelok-belok ya. Nanti saya bandingkan dengan kitab Anda dan Anda jangan berbelok. Karena Anda memaksa saya untuk sesuai dengan pemikiran Anda ya. Saya sudah bilang sisi saya bisa keras, sisi saya bisa Silakan jelaskan. Atau Abang buka dulu di situ. Abang buka dulu di situ hadis riwayat Bukhari nomor 644 dan hadis riwayat Muslim
nomor 651. Silakan. Oke, saya lihat ya, saya lihat bahwa Oke. hadis ini adalah dilihat konteksnya, ya, dilihat konteksnya. Apakah saat itu teraplikasi benar ada rumah yang dibakar? Biasanya, ya, biasanya hadis itu ada terkait. Contoh hadis tentang apa? Tentang puasa, umpama ya, cara menjalankan puasa seperti ini. Pasti di hadis lain ada penjelasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini adalah sebuah hadis peringatan sanksi. Karena apa? Di dalam hadis ini tidak ada hadis pembanding bahwa Rasulullah telah membakar rumahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ada bang. Itu abang sudah berputar bang. Ada. Bang Ini Batar, dengar dulu, dengar dulu, saya Bang. tidak, Dengar dulu, saya karena tidak abang suka berputar. ketika Gini. saya lagi menjelaskan saya Bukan, dipotong. Kamu di room ketika saya Bang pernah Farhan nggak itu berputar-putar, kamu pernah nggak di room saya karena- diperlakukan seperti itu? Kamu Tidak pernah nggak? pernah, Kamu tidak pernah. Tidak pernah. Tolong Karena hargai aku tidak saya. berputar-putar. kamu tidak Karena aku tidak berputar-putar. begini. Ketika kamu diskusi Begini, dengan Bang nihilisme, kamu Farhan. berputar-putar pun kita hargai. Ini kita nggak potong ini, abang jangan keluar dari konteks. Itu yang dimaksud. Saya Bang Batar tidak tadi. keluar konteks. Anda mulai memaksa Bukan. argumen saya Gini aja. sesuai dengan argumentasi Bukan. Anda. Sekarang gini aja lah, gini aja. Bisa dengarkan saya dulu nggak? Atau gini, aku baca sekali lagi baru abang nanti menjelaskan. Saya Begitu aja, sudah ya. memahami. Saya sudah memahami. Sore. Shalom, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Anda memaksa- Selamat sore. Anda memaksakan artinya. Kan gini tadi, makanya sebentar dulu, sebentar dulu. Aku dulu sebentar. Kasih sebentar jawab, dulu. kasih waktu dulu. Saya di room saya, anak Batak. Ketika tamu saya berbicara, saya memilih dia. Oke, silakan Bang Lihat Farhan. channel Berapa saya. menit? Tidak Bilang pernah aja lah saya akan menitnya. itu. Bilang aja menitnya. 3 cukup, 5. Bilang aja Saya nanti menitnya. akan bilang, saya nggak perlu berapa. Saya nanti akan tinggal bilang silahkan. Ya. 5 aja lah, Jangan 5 ya, 5 aja. 5. Ya, 5 oke. enggak apa-apa lah, 5. Oke, Oke. 5 menit ya dari setelah Abang berbicara, silakan. Oke. Saya akan menjawab hadis itu ya. Lihat kata maksud itu kayak yang pertama. Yang kedua, saya sudah bilang ketika ada hadis yang berisi sanksi, pasti akan ada hadis berikutnya atau hadis periwayatan yang lain yang mengatakan sanksi itu dilaksanakan. Rasulullah telah membakar rumah itu, rumah A, B, C gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Ini kaitan cara membaca hadis. Ya, ini internal muslim loh. Yang ketiga, timelinenya, historical timelinenya saat itu adalah ketika Islam ya baru berkembang militansinya. Contoh kalau saya kaitkan dengan kitab kalian, bagaimana ketika Yesus mengobrak-abrik pedagang di Bait Allah. Nah, Kenapa bisa itu kan diobrak-abrik? kemana-mana lagi. Itu kan kemana-mana lagi, Bang Farhan. Mana, Bang Bang. Bata nggak sopan, Bang Bata nggak Gini sopan aja. sekali. Itu namanya Bukan gitu, Bang. komparasi. Jangan kemana-mana. Bang Jangan Bata, kemana-mana. Anda kok Bang. berubah? Boleh, Sikap Anda boleh berubah. saya Sikap Anda berubah dengan Jangan Anda suka kemana-mana, memaksa. Bang Farhan. Jangan Kasih timer deh, kemana-mana. saya sama anak Batak Tidak. deh. Saya kasih timer, saya Oke, akan kamu. gini aja. Gini aja. Kamu 5 tadi menit memberikan lagi waktu sama saya Abang. 5 menit loh. Oke, 5 menit. Tapi jangan kemana-mana. Bahas hadis saja. Saya Bahas tidak hadis kemana-mana. saja. Ini namanya komparasi. Kamu paham nggak Nggak komparasi itu? bisa. Nggak bisa dikomparasikan. Karena kitab suci kita berbeda, Bang Farhan. Kitab suci Loh, kita kenapa berbeda. kalau kamu nggak bisa Gini, Bang. dikomparasikan, kenapa kamu memaksa sesuai dengan pemikiran kamu? Saya tanya. Tidak. Aku tidak. Kalau Tidak, tidak, sama kenapa sekali memaksakan tidak. pemikiran kamu? Sekarang jawab kenapa Yesus harus mengobrak-abrik pedagang di Bait Allah? Silakan saya tanyakan. Oke, kita Ayo, bikin jawab. aja kita bikin aja judulnya Enggak, itu jawab besok. dulu. Gimana? Jawab ke situ, dulu. Bang. Enggak usah. Bang Batar, Jawab jangan dulu. ke situ, Bang. Kita Jawab harus dulu di biar ada konteks komparasi. Pertanyaan pertama, Gini, Bang. Bang Farhan, gini. Tentang Kan masalah kita yang tadi makanya ada jangan waktu. memaksa. Bisa saya sebentar? Bukan. Anda memaksa Silakan, saya silakan. untuk sesuai dengan pemikiran Silakan. Anda. Farhan boleh Bukan, ya. sebentar saja. Boleh Pak Domba Suci? Oke, Oke. jadi gini. Oke, jadi begini. Pertama, ini channel ini kan bukan untuk Batang kusir ya, tetapi Saya nggak tahu. Ini anak Batak kayaknya baca di netizen, dan dia pengen ini. Saya lihat netizen soalnya komentarnya begitu. Anak Batak jangan terframing oleh Jangan dulu netizen framing, dan Bang. Dengar dulu, Bang Felix, kamu itu, berusaha Bang. keras, Jangan dulu berusaha bicaranya keras dulu untuk dipotong. supaya penonton kamu banyak. Gak boleh kayak gitu anak Batak. Sikap kamu nggak seperti ini Jangan, diskusi di tidak. luar, ya. Enggak. Gak boleh seperti itu. Iya, Domba Anak Suci Batak saya sudah tidak betul ngomong itu, sama Bang. kamu. Domba Suci saya tidak ngomong sama kamu. Silakan Pak Felix. Ya, silakan Pak Felix. Oke, jadi yang saya sampaikan, mari kita sama-sama mengedukasi diri, juga mengedukasi masyarakat yang lagi menonton ya, dan akan menonton. Itu yang pertama. Hal kedua,
memang kita harus sama-sama pahami bahwa ada gradasi otoritas ya dalam setiap agama, dan secara khusus dalam hal ini kan yang dibahas ini soal hadis ya. Jadi di dalam Islam itu kan Quran itu merupakan otoritas utama. Yang kedua adalah hadis. Jadi hadis ini punya otoritas. Nah, tetapi hadis-hadis sendiri kan ada yang doif ya, ada yang sahih. Yang tadi dibicarakan ini hadis Bukhari dan Muslim, itu kan kedua-duanya itu kan sahih. Oleh sebab itu, memang hadis ini juga merupakan fakta historis. Ini kalau tidak salah ya, itu ditulis setelah 200-an lah, ya setelah meninggalnya Baginda Muhammad. Nah, sehingga dari jarak waktu ini ya bisa saja ada kekeliruan sehingga itu tadi dikatakan ada hadis yang doif. Akan tetapi juga hadis itu apabila dia sahih itu punya kekuatan historis. Itulah sebabnya saya paham yang tadi dikatakan oleh Pak Farhan ya. Jadi jangan sampai anakronistik ya dalam memahami ini. Sekalipun sesuatu itu sungguh-sungguh terjadi secara historis, akan tetapi bukan berarti untuk diterapkan pada situasi saat ini. Jadi seperti itu. Memang pada tataran historis perdebatan kita kan missing link sejarah ya. Apalagi rentang waktu yang sangat jauh. Sehingga apakah benar Baginda itu langsung membakar rumah atau tidak, ini kan problem historikal. Kalau menurut saya, sesuatu yang terjadi, entah itu terjadi atau tidak terjadi, ya, kalaupun itu terjadi, bukan berarti untuk diterapkan saat ini. Sekalipun kita tidak bisa menyangkal bahwa ada pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu yang secara lurus saja yang menafsir itu secara harfiah karena mau meneladani lalu melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Padahal dari sudut pandang saat ini memang seharusnya tidak boleh. Ya, jadi dia seperti itu. Nah, sehingga mari kita pahami selain dari sisi konteks asalinya, tetapi juga kita lihat itu implikasinya pada saat ini. Secara sehari-hari saya hidup ya di lingkungan ya sama-sama dengan orang Muslim ya dari kecil. Saya tidak menemukan sesuatu yang merusak. Ya boleh saya katakan itu secara keseluruhan. Akan tetapi akhir-akhir ini memang ada perkembangan entahlah. Mungkin karena soal masing-masing mau menafsir atau karena dinamika ya antara agama-agama ini sehingga ada timbul ya ini fakta-fakta bisa melakukan hal-hal yang bahkan sangat tidak manusiawi. Saya mau katakan bahwa bukan kita jangan mengidentifikasi itu dari sisi agama saja. Sebenarnya kekerasan dan kebrutalan itu terjadi di mana-mana. Ya, hanya memang kita harus akui bahwa pada fase-fase historis tertentu dan hingga saat ini ada yang melakukan atas nama agama dan atas nama kitab suci. Ya, dia seperti itu. Sehingga mari kita berdiskusi untuk melihat makna historikal, tetapi juga kita bisa melihat implikasinya pada saat ini. Lalu kira-kira apa sih langkah etik yang harus kita ambil dalam rangka pencerahan kepada masyarakat? Ya, sementara. Oke. Terima kasih Pak Felix. Izin anak Batak, saya mohon maaf tadi agak keras. Saya suka diskusi ini. Memahami peristiwa sejarah itu makanya tadi saya selalu timeline dan moralitas, nilai-nilai moral yang dikandung di dalam peristiwa itu. Saya sudah bilang timelinenya adalah saat itu umat Islam ya sedang menumbuhkan militansi. Saya kasih organisasi Pak ya. Organisasi itu ketika lagi kecil disiplinnya tinggi. Kenapa? Untuk menumbuhkan orang-orang ini dengan peraturan. Bahkan ada sebuah organisasi ya yang di Jepang itu yang Yakuza namanya ya, itu dipotong tangan, benar-benar potong tangan ketika dia tidak mau ditato, ketika dia tidak disiplin. Itu artinya adalah disiplin. Tetapi ketika sudah berkembang, apakah nilai itu terus nanti diterapkan juga ketika Yakuza punya cabang di Amerika? Ya tentu tidak. Peristiwa itu dilihat dari timeline dan konteksnya.
Jangan melakukan sebuah sudut pandang anakronisme. Masa lalu dipandang dari masa sekarang, nggak bisa. Sekarang saya tanya kalian, anak domba dan domba suci, di rumah kalian, dekat rumah kalian pasti ada muslim. Pernah nggak orang-orang muslim yang nggak sholat itu rumahnya dibakar? Ajaran agama itu implikasi efek namanya. Ada apa Bang, ini aplikasinya? bertanya sama saya atau cuma statement biasa? Enggak, Bertanya sama saya ini atau statement. Saya enggak. Oke, Bang. Tidak pernah. Kalau ditanyakan aku memang tidak pernah. Ya, silakan. Oke, sebentar lanjutkan. ya, sebentar. Sama juga, aku tidak pernah. Artinya begini, artinya apa yang dijelaskan Pak Felix tadi ya, saya sangat suka diskusi dengan cara ini. Kita bertarung intelektual, karena diskusi yang intelektual akademis. Artinya, ketika kita memahami konteks dari peristiwa sejarah itu adalah peristiwa di mana masa lalu waktu itu, ingat, Muslim itu tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang begitu kejamnya luar biasa, masyarakat yang begitu nilai-nilai tatanan sosialnya sangat rendah sekali. Islam hadir di situ sehingga ketika untuk mendisiplinkan mereka untuk mengikuti nilai-nilai moral yang setara dengan nilai-nilai moral yang yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim ada diterangkan. Makanya di dalam Al-Qur'an itu selalu banyak ayat-ayat ya ayyuhal kafirun. Kafir-kafir jahiliyah ini benar-benar sangat ditekankan. Bahkan mereka pernah menawarkan Rasulullah harta yang begitu banyak asal kamu meninggalkan. Cara-cara seperti ini biasa mereka lakukan. Nyogok, nyuap, fitnah, membunuh, mengubur anak perempuannya. Baca sejarah. Anak perempuannya lahir langsung dikubur hidup-hidup. Artinya anak Batak dan domba suci. Pahami peristiwa itu dari peristiwa zaman dulu. Karena nggak boleh kita memahami masa lalu dibandingkan ke masa sekarang, karena akan ada abuse di sana, akan terjadi missing interpretasi di sana yang sangat tajam, ya. Jadi saya mohon begitu. Karena apa? Ketika saya bawa ayat kalian juga, ketika dipahami masa sekarang, pasti nggak akan masuk akal. Contoh ya, mohon maaf saya tidak ini komparasi dalam diskusi tentang agama komparasi. Contoh ya, ketika Tuhan kalian menyuruh untuk membakar roti di atas tai kering, di atas kotoran sapi, kotoran lembu. Pertama malah disuruh di kotoran manusia. Artinya saat itu di sana adalah apa? Di sana padang pasir, tidak ada apa-apa. Sedangkan kotoran manusia ini mengandung gas dan bisa dibakar dan bisa mematangkan. Kalau kita pahami masa sekarang tentu jijik. Tetapi ketika dipahami masa lalu, kita harus memahami, oh, mungkin saat itu tidak ada buat untuk menyalakan api. Jadi cara memahaminya seperti itu, bahwa konteks dari peristiwa itu ke dalam masa yang lalu, masa ayat itu ketika turun. Gitu loh cara memahami dalam diskusi dan kitab itu. Nggak bisa kita tarik kepada masa sekarang, terjadi pemerkosaan nanti, pemerkosaan cara berpikir. Ya, terima kasih anak Batak dan domba suci. Pak Felix, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Nah, aku tidak mengatakan orang Islam melakukan itu di zaman sekarang. Tidak. Ini kan direkam, bisa ditonton. Aku tidak mengatakan kalau sekarang ini yang tidak sholat dibakar. Bahkan ketika Bang Farhan tadi menanyakan apakah pernah terjadi seperti itu di tempat tinggalmu, aku bilang tidak pernah. Aku hanya mengatakan sama Bang Farhan, bagaimana Bang Farhan menyikapi, apakah itu benar-benar terjadi? Kalau Bang Farhan tadi mengatakan harus ada hadis pembanding. Di sini ada hadis pembanding. Ketika hadis riwayat Bukhari mengatakan demikian, dibenarkan oleh hadis riwayat Muslim. Artinya ada dua hadis. Sudah sah dong. Ada dua hadis yang mengatakan yang sebenarnya bahwa Rasulullah membakar rumah itu. Nah, yang kutanyakan adalah, sebentar geng motor lewat. Oke, yang kutanyakan adalah, apakah benar itu terjadi? Apakah tidak benar? Bukan kubilang orang Islam sekarang melakukan itu. Enggak ada, apalagi di Medan orang Islam enggak sama dengan yang di Pulau Jawa. Enggak sama. Aku bilang tidak ada dilakukan sekarang. Aku hanya bertanya, apakah memang benar menurut Bang Farhan Rasulullah pernah membakar rumah itu hanya karena tidak sholat berjamaah? Karena udah dua alat bukti. Satu, hadis riwayat Muslim. Satu lagi, hadis riwayat Bukhari. Silakan Bang Farhan, silakan. Silakan bicara saja, silakan. Saya kira Bang Farhan mengerti apa yang aku maksudkan. Terima kasih anak Batak. Anak Batak belum memahami hadis komparatif. Hadis komparatif itu artinya hadis yang berbeda konteks.
Gini loh, umpama hadis itu yang di Bukhari itu adalah membakar. Ada hadis lain yang menyatakan bahwa Rasulullah membakar rumah itu, rumah siapa gitu ya. Dan kejadiannya itu setelah, biasanya urut-urutannya seperti itu. Umpama saya memberikan ancaman, ancaman itu terbukti saya lakukan. Biasanya ada dua peristiwa, itu yang pertama. Ya, yang kedua, kalau saya memandang ini, ya, memandang hadis ini, itu adalah sebagai sudut pandang, ya, sudut pandang kata-kata hiperbola. Ketika kita, seperti ketika tadi menyuruh anak ya, bahwa kita mau membuang sungai kalau dia tidak mandi. Kalaupun itu ya, karena saya tidak bisa mengklaim ya, saya tidak bisa mengklaim dan saya tidak bisa menjustifikasi ini tidak terjadi atau tidak, tetapi harus ada hadis pembanding. Kita nggak berani untuk selalu memutuskan. Umat Islam nggak berani, anak Batak. Ya, anak nggak berani langsung, oh ini hadis dhaif, ini enggak. Tetapi saya mencoba untuk membuat sebuah komparasi aplikatif terhadap moralitas yang dilaksanakan umat-umat Islam sekarang. Kalau masa dulu emang, kalau lah ya, seumpama memang toh terjadi, ya, apakah benar terbakar? Apakah tidak ketika Rasulullah datang nih, kamu nggak sholat jamaah, nanti saya bakar rumah kamu. Tiba-tiba umat apa yang diperingatkan itu, umatnya itu yang diperingatkan ternyata langsung karena yang datang Rasulullah langsung sholat. Ya, dia sudah jalan. Kumpulkan nih, nanti aku kumpulkan nih kayu kalau tidak mau sholat, diparanin nama Rasulullah. Kan Rasulullah sendiri yang berjalan. Akhirnya mereka jalan sholat. Kan bisa saja terjadi seperti itu, tidak terjadi pembakaran. Gitu loh. Cara memahaminya seperti itu. Sebentar anak Batak. Saya bawa konteksnya. Nah, konteks seperti ini bisa juga dilakukan. Apakah kita mau menyalahkan apa yang dilakukan Yesus ketika mengobrak-abrik semua dagangan? Tidak. Karena konteks zaman dulu, jangan sampai nanti rumah Allah ini ya dijadikan sebagai tempat untuk jual beli karena akan melanggar kesuciannya. Apakah sampai sekarang ada umat-umat yang melaksanakan seperti itu? Kan tidak ada, artinya konteksnya zaman dulu gitu loh. Cara memahaminya seperti itu. Jangan kita memaksanakan argumentasi kita supaya sesuai dengan kita, nggak boleh seperti itu anak Batak ya. Oke. Saya kira aku sudah memahami. Dari tadi sudah aku bilang, tidak ada itu dilakukan di zaman sekarang. Tidak ada. Yang aku tanyakan adalah, apakah benar itu terjadi? Karena sudah dua hadis yang mengatakan bahwa memang anak rumahnya Batak, itu dibakar Rasulullah. Kamu muter-muter di situ. Bukan mutar-mutar, karena abang berusaha mencari pembenaran. Sekarang ginilah, jawab yang jelas. Anak Batak, kamu mencoba, berarti kamu mencoba memaksa saya sesuai dengan pemikiran kamu. Sebentar. Kamu nggak boleh seperti itu, anak Batak. Begini, begini. Saya kira dari tadi kita semua sudah cukup jelas ya, bahwa hadis itu punya kekuatan historikal, ya. Jadi di sini memang kita, kalau menurut saya, karena kita ini terbentang jarak waktu itu sangat jauh ya, 1400 tahun ditambah 200 tahun berarti 1600 tahun. Sehingga justifikasi kita terhadap sebuah problem historis dalam arti satu kejadian yang sudah selesai, ini sudah terjadi di masa lampau, ini sangat sulit. Akan tetapi kembali lagi, saya tadi sudah katakan bahwa hadis itu apabila dia sah, maka harus diakui itu punya kekuatan historis. Itu satu. Soal interpretasi kita, ya soal interpretasi kita terhadap itu lagi, ya itu dikembalikan kepada masing-masing. Sebagai pembanding, ya studi komparatif, itu kita di Alkitab juga ya, di dalam Perjanjian Lama kita berbicara ini nabi ya, nabi. Nanti ada implikasinya segala macam sampai untuk saat ini. Kita berbicara tentang Nabi. Di dalam Perjanjian Lama, itu sendiri kita lihat ya, tokoh-tokoh besar itu melakukan pembunuhan. Ya, termasuk juga kalau kita mau lihat misalnya ada penyembelihan terhadap itu dewa-dewa Baal, nabi-nabi Baal ya. Nabi-nabi yaitu yang mengabdi kepada dewa-dewa itu, dewa yang disebut Baal ya. Itu kalau tidak salah di dua raja-raja itu, bagaimana Elia dan pasukannya itu menyembelih. Jadi kita berbicara ini kan soal semacam perbuatan yang kita nilai sebagai kejahatan. Itu di dalam Alkitab juga, dalam Perjanjian Lama secara khusus memang demikian. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan yang memerintah untuk melakukan itu. Bagaimana Israel masuk ke tanah Kanaan dan harus melakukan ini itu segala macam ya. Jadi ini kita realistik terhadap apa yang kita hadapi, yang kita katakan sebagai kitab suci ataupun otoritas suci. Nah sekarang persoalan, saya buat pertanyaan,
agar supaya kita lihat mempertimbangkan dari sudut pandang etika secara khusus moral. Moral artinya kebiasaan. Ya, kebiasaan saat dulu itu apakah harus kita lakukan pada saat ini? Pertanyaannya yang menukik, apakah di Kristen misalnya itu diperintahkan untuk dilakukan saat ini? Pertanyaan yang sama juga di Muslim. Apakah itu diperintahkan, misalnya Nabi memerintahkan untuk melakukan hal itu ataukah tidak? Nah, di situ ini bukan berarti bahwa kita akan menganggap kitab suci kita atau otoritas itu tidak berotoritas. Tidak, bukan melecehkan, bukan merendahkan. Akan tetapi sebagai manusia yang beriman, yang punya rasio harus juga bisa mempertanyakan yang itu. Jadi kita tidak terikat dalam suatu otoritas tertentu saja yang mengharuskan kita harus seperti robot yang mati, yang tidak punya kemampuan nalar dan menginterpretasikan sesuatu. Paling tidak kita secara individu harus bisa membaca teks-teks itu, lalu apa implikasinya pada sini. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, apakah ada perintah, ya, perintah nabi-nabi itu untuk dilakukan saat ini? Sekalipun mereka melakukan itu, kita kan sangat menghormati semua nabi, ya. Betul. Tapi kalau betul kita sekali. dari, ya, apakah mereka memerintahkan saat ini? Kalau misalnya tidak diperintahkan, mengapa ada yang melakukan itu? Sehingga kita harus itu punya kritik, ya. Kita tidak hanya menelan, tidak, kita harus mengkritisi, ya. Seperti itu, baik di Kristen maupun di Islam, kita harus bisa. Dulu Pak Felix. Ya, terima kasih Pak Felix. Terima kasih. Oke. Aku bilang tadi tidak. Anak Aku Batak, bilang- saya minta 3 menit dulu anak Batak, karena nanti takut kehilangan konteks ya. Mohon maaf ya, tuan rumah. Ini dulu 3 menit saya menanggapi Pak Felix. Saya sangat setuju Pak Felix. Silakan. Saya pikir diskusi antara kita berdua nanti bisa mencerdaskan masyarakat dalam cara berpikir bagaimana menginterpretasi kitab suci. Saya menemukan kalau saya mau kebiah uyah ya, seperti debater-debater lain main hantam Kristen dengan ayat-ayat pembunuhan segala banyak. Tetapi apakah saya mau dengan cara-cara seperti itu? Tidak, karena itu anakronisme. Apa yang dilakukan nabi-nabi dahulu, apa yang dilakukan diperintahkan oleh Tuhan di masa lalu, tidak mungkin bisa dilakukan di masa sekarang. Karena akan terjadi sebuah anakronisme. Bagaimana Elia yang disebutkan tadi Pak Felix membunuh semua ya penyembah Baal itu dibunuh di gunung apa itu Pak? Lupa saya, ya ampun. Dibantai, dipenggal semua. Tetapi kan itu masa dulu. Masa ketika memang ketauhidan harus ditegakkan. Masa saat itu bagaimana penyembah-penyembah berhala ini merajalela. Apakah mau diterapkan sekarang? Ya nyembah patung, coba di Bali yang menyembah patung banyak. Coba laksanakan kitab kalian, penggal itu. Kan ada tuh kitab kalian. Kan nggak seperti itu cara menilainya anak Batak. Saya pengen dialog dengan logis, bagaimana. Kita ini bukan robot, saya suka sekali dengan, saya underline Pak Felix, kata-kata Bapak analogi sangat suka. Kita bukan robot yang ketika membaca ayat kitab suci, terus ayat yang literate itu kita maknakan, langsung kita kerjakan sekarang. Nggak bisa, seperti itu cara memahami kitab suci. Pahami kitab suci itu pemahaman secara kontekstual. Apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, itu pasti ada yang tidak mungkin bisa dilaksanakan di zaman sekarang. Karena kontekstual saat itu artinya adalah terjadi masa itu. Tetapi yang paling, ya sebentar anak Batak saya, ya ampun, itu akan kehilangan konteks kalau kamu udah nyaut gitu, anak Batak. Tolonglah. Ini di room Anda loh, sebentar. Astagfirullahaladzim. Kehilangan konteks nanti. 2 menit ya, berarti sampai aku 2 menit nanti, silakan. Habis anak Batak, habis Bang Farhan, anak Batak saya ya. Oke. Sini loh, jadi artinya, aduh saya terdistract lah. Kalau di ini langsung terdistract saya. Artinya begini, ketika kita memaknai itu, jangan dikaitkan dengan peristiwa zaman dulu terus dipikirkan zaman sekarang. Tetapi setiap peristiwa itu ambil nilai moralnya. Ada moralitas di sana yang kita bisa petik di sana. Contoh bagaimana ketika berzina, ada nilai-nilai moralitas. Apakah berzina, padahal berzina itu hukumnya kejam loh, dirajam loh. Tetapi apakah semudah itu? Ternyata tidak. Harus ada 4 saksi yang melihat langsung. Apa yang dilihat? Melihat bagaikan benang masuk ke lubang jarum. Apakah bisa menemukan saksi seperti ini zina? Nggak mungkin bisa. Makanya hukum ini tidak bisa diterapkan karena akan sulit. Bahkan di dalam sebuah kisah Rasulullah dihampiri oleh sahabat yang mengaku, Rasulullah, ya Rasulullah saya berzina. Apa yang dikatakan Rasulullah? Tidak.
Karena memang syaratnya untuk menuduh orang berzina walaupun itu pengakuan dia sendiri berat. Sehingga sebenarnya ini adalah sebuah sanksi. Tapi apakah bisa dilaksanakan? Karena sanksinya sangat sulit sekali menemukan sanksi ini, berarti sulit untuk dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi. Kalau kita seumpama membuat sebuah gini, saya bisa mengeluarkan peraturan. Saya akan bunuh setiap orang yang ketemu sama saya yang menghina agama Islam. Tetapi syaratnya saya membunuhnya dengan cara saya harus terbang ke atas. Loh, saya nggak bisa terbang kok. Kira-kira ancaman itu bisa terlaksana nggak? Karena saya sendiri nggak bisa terbang. Itu nggak bisa. Artinya ketika sanksi itu dibuat, ternyata syarat yang mengikuti sangat berat dan mustahil dilaksanakan. Jangan diambil sanksinya dulu, tapi syarat-syaratnya nggak diambil. Ya berarti orang ini salah memahami atau menginterpretasi dari kitab itu atau ayat itu. Terima kasih. Oke, baik. Sudah saya tegaskan tadi, itu hal yang terjadi di masa lampau. Aku tidak mengatakan orang Islam melakukan itu sekarang. Tidak, aku tidak mengatakan itu. Bahkan Farhan tadi bertanya, apakah pernah terjadi itu di lingkunganmu tinggal? Tidak pernah. Jadi bukan aku katakan orang Islam melakukan itu sekarang. Bukan. Yang mau aku tanyakan sangat sederhana. Contoh, Yesus, ini Bang Farhan tadi yang bawa hujahnya ya. Yesus memporak-porandakan jualan di bait suci. Aku mengatakan itu benar terjadi. Tidak bisa kubantah. Memang itu benar-benar terjadi. Oke, yang kedua, Nabi Elia membunuh para Nabi Baal di Gunung Karmel. Iya benar. Itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Bukan aku bilang dilakukan sampai sekarang. Bukan. Yang kutanyakan sama Bang Farhan sangat sederhana. Sesederhana itu. Apakah Rasulullah ketika dikatakan di hadis itu membakar rumah itu, apakah itu terjadi atau tidak? Itu aja. Bukan ku bilang orang Islam melakukan itu sampai sekarang. Bukan. Aku hanya menanyakan, apa karena udah ada 2 hadis yang sahih. Apakah itu pernah terjadi atau tidak? Itu aja. Apakah itu pernah terjadi atau tidak? Silakan Bang Farhan. Sesederhana itu. Saya sudah jawab. Kalaupun itu terjadi, konteksnya adalah masa lalu dan Muslim sedang berkembang. Bukan masalah konteks. Aduh, Bang Ya Farhan, Allah. Bang Farhan. Bukan masalah konteks, Pak Bang. Felix, Itu apa saya terjadi salah atau jawab tidak? atau dia yang nggak paham ya? Coba, Pak Felix, coba. Aku paham nggak Pak Felix yang Pak Felix, kutanyakan? oke. Jadi begini. Iya. Dalam diskusi ini saya harus menganggap tingkat tinggi ya, tidak boleh tingkat rendah. Jadi Iya, ada oke. bahasa yang lain. Ya, ada Oh, bahasa. sebentar Pak Felix, Bapakku, sebentar. Teman-teman di live chat, memang kalau Muslim naik ke sini, kalau sudah dijawab ya sudah. Karena aku tahu sama siapa aku berhadapan. Kalau Bang Farhan ini bukan Muslim awam ya, bukan ya. Jadi beda. Bang Farhan ini bukan Muslim awam. Jadi mohon maaf ya kawan-kawan di live chat ya. Ini Bang Farhan bukan Muslim awam. Kalau Muslim awam masuk, pernah nggak aku berbantah-bantahan? Tidak pernah. Karena aku tahu tingkatan Muslim itu. Ada syekh, ada ulama, ada ustadz, ada Muslim awam. Kalau Farhan ini mengatakan dia Muslim awam, bohong. Aku menonton semua videonya. Oke, silakan Pak Felix. Dilanjutkan. Oke. Saya katakan, saya menganggap bahwa diskusi ini diskusi tingkat tinggi ya. Saya tidak bisa underestimate. Oleh sebab itu, kita kan bisa mencerna ya. Ada bahasa yang langsung, ada yang tidak langsung. Jadi sebenarnya kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Farhan, sebenarnya sudah clear. Mengapa? Karena memang kita harus mengakui sama-sama bahwa ada gradasi otoritas. Saya mengulangi. Hadis yang sahih itu sebenarnya sebuah kesaksian yang bersifat historikal. Sehingga kita, kalau menurut saya, ketika kita sudah mencermati penyampaian, maka sebenarnya konklusinya sudah. Jadi saya mau katakan kenapa sampai tadi saya masuk ke komparatif itu, perbandingan, yaitu bahwa itu hal-hal yang memang terjadi di masa lampau. Itu sudah terjadi. Jadi maksud saya, kalau memang saya tidak akan meminta Pak Farhan untuk mengatakan bahwa oh iya memang Rasulullah lakukan itu. Tidak. Tapi dari sisi penyampaiannya, sebenarnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Ini sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Makanya saya mengajak kita untuk lebih najam lagi, lebih meruncing lagi.
misalnya Sebentar Pak Peli, sebentar Pak Peli, sebentar Pak Iya. Peli. Itulah yang kuinginkan jawabannya. Seandainya Bang Farhan bilang gini, Bang Farhan bilang, Suara kamu kecil. Anak Batak, suara kamu nggak kedengeran. cek 1 2 terdengar. Udah. Terdengar? Oke, seandainya Bang Farhan bilang kayak gini, anak Batak itu tidak terjadi, cukup sama aku. Seandainya Bang Farhan juga bilang, anak Batak itu pernah terjadi, cukup. Itu aja yang kutanya. Silakan Bang Farhan. Oke, saya jawab ya anak Batak ya. Saya menjawabnya, saya tidak bisa mengatakan begitu yakin apa yang terjadi 1400 tahun yang lalu. Tidak bisa saya menjawab pasti, tapi ada 2 argumen yang harus saya inikan. Kalaupun itu terjadi, benar-benar Rasulullah mendatangi rumah itu. Bagaimana kalau ada kemungkinan rumah ini nanti saya bakar loh kalau kamu nggak ke masjid? Tiba-tiba yang punya rumah ternyata tiba-tiba datang ke masjid. Apakah itu sudah dibakar? Itu kemungkinan. Atau ketika diperingatkan oleh Rasulullah, ternyata dia tetap membantah dan rumah itu dibakar. Kan ada 2 kemungkinan seperti itu. Karena apa? Peristiwa terjadi 1400 tahun yang lalu. Tetapi yang saya pahami saat itu adalah nilai moralitasnya. Apa itu? Nilai moralitasnya adalah saat itu Islam sedang berkembang. Di dalam sebuah organisasi manapun ketika baru merintis sebuah organisasi, disiplinnya pasti kuat. Sanksinya pasti berat. Itu loh anak Batak. Apa kamu memaksa saya terjadi atau tidak? Ya nggak bisa seperti itu. Oke, ya. terima kasih. Pahami cara Terima seperti kasih. itu. Berarti terima kasih. jawaban Bang Farhan kayak gini lah. Aku Bisa tidak tahu. bisa gitu terjadi, aja. bisa enggak. Itu. Oke, Tetapi bisa. kalau ancaman itu lagi, itu Bang. bisa. Ya, sebentar Bang Domba. Sebentar. Oke, Bang. Kan udah selesai. Kalau Abang jawab itu dari tadi udah selesai. Artinya Bang Saya Farhan dari tadi tidak udah tahu. menjawab begitu. Saya udah, Iya, Bang. kamu yang nggak memahami jawaban saya. Tapi silakan. Iya, mungkin karena terlalu panjang itu mungkin ya. Oke, kalau Bang Farhan jawab kayak gitu, artinya Bang Farhan tidak tahu itu benar terjadi atau tidak. Oke, terima kasih. Itu jawaban yang aku tunggu memang. Artinya di situ ada kejujuran. Oke, terima kasih. Silakan. anak Batak. Oke, silakan Bang Domba Suci, silakan. Oke, terima kasih Bang Anak Batak. Jadi begini Bang Farhan. Tidak bisa kita pungkiri Bang, bahwa Rasulullah adalah panutan Bang. Panutan bagi umat muslim. Dia ada seorang nabi Bang. Nabi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Cuma yang jadi permasalahan Bang, ini hadis tadi, itu konteksnya kan memang menurut Bang Farhan memang tidak ada kejadian seperti itu Bang. Cuma begini Bang, kalau kita kembali ke konteks ilmu komunikasi Bang, artinya ke penyampaian ke publik yang beragam pemikirannya, pola pikirnya Bang. Kalau Bang Farhan saya akui Bang, Abang bagus pemikirannya. Tapi di luar sana Bang, banyak orang yang ilmunya masih rendah Bang. Ada bahkan orang yang tidak tahu sama sekali, cuma ikut-ikutan. Jadi yang jadi masalah di sini Bang, ketika sebuah informasi disampaikan ke publik, dan publik itu orang yang mendengar tidak mempunyai ilmu atau mungkin tidak mengetahui, menelan mentah-mentah informasi tersebut Bang, maka ini akan menjadi dalam artian ada mindset di dalam pikiran orang-orang tersebut bahwa membakar itu betul Bang. Nah ini kita ke konteks komunikasi Bang, antar komunikasi publik Bang. Karena begini, Nabi Muhammad adalah seorang panutan Bang. Bayangkan, abang sendiri pasti akui panutan. Itu panutan umat muslim. Nah, adanya konteks bahwa baginda Rasulullah mengumpulkan kayu lalu akan membakar walaupun tidak terjadi Bang. Itu kan akan ditangkap oleh orang-orang misalnya yang tidak ada pemikirannya atau tidak kurang ilmunya. Mereka menangkap itu dalam persepsi yang salah Bang. Nah, kenapa bisa saya bilang begitu? Artinya begini Bang. Tidak bisa kita pungkiri Bang, bahwa di dunia ini Bang, ada teroris yang melakukan pengeboman. Itu membawa nama apa Bang? Nah, pertama Bang, ini kan ada miskomunikasi, mispersepsi bahwa ajaran ini begini, mereka menanggapinya lain. Nah, seperti itu Bang. Jadi ini sebagai panutan artinya ya mesti kita lihat bahwa ini panutan saya, tapi kalau kita dalam konteks
orang yang berpikir masih pemikirannya masih rendah, dia kan mempersepsikannya salah, Bang. Itu yang ditakutkan seperti itu, dan Ya, ada mungkin yang ini kan disampaikan terjadi, Bang di dunia ini. Ya, terima kasih, Oke, Bang. Bang. Mungkin yang disampaikan domba suci itu gini. Yang disampaikannya gini. Saya jawab Karena- dulu, anak Batak, saya jawab dulu, karena ke saya Kan udah Bang sebentar, saya jawab jawab tadi. dulu. Kan udah Bang Enggak, jawab. dia nanya lagi komunikasinya, sebentar anak Batak. Ini beda konteksnya. Dia akan mempermasalahkan komunikasi, bagaimana orang yang salah memperspektifkan kan. Itu kan Oke, pertanyaan silakan. Domba Suci. Oke, silakan. Iya, artinya gini, Bang Domba Suci. Sekarang kita lihat kalau konteks itu adalah ada implikasi dari cara perspektif orang awam. Sekarang kita lihat, karena implikasi itu berarti kan kejadian, peristiwa kan. Implikasi nggak bisa dikatakan sebagai tidak peristiwa. Sekarang ada nggak di Indonesia ini atau di Mekah sono yang tidak sholat Jumat, sholat jamaah dibakar, kan nggak ada. Berarti orang Muslim sudah memahami bahwa itu konteksnya bukan zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau suri toladan, betul suri toladan. Tetapi apakah kita mentang-mentang orang itu suri toladan kita bisa mengikuti standar semua itu? Kan tidak bisa juga. Yang pertama. Yang kedua, sekarang saya tanya, di dalam suri toladan kalian, yaitu Tuhan kalian tidak menikah, Paulus tidak menikah. Kenapa kalian menikah? Kan ini artinya ada, walaupun suri toladan atau panutan, ada hal-hal yang kita tidak bisa mengikuti, gitu loh, ya. Ini komparatif namanya. Kita harus akui itu, gitu loh. Muhammad SAW adalah manusia yang begitu mulia di mata kami. Tetapi apakah sebagai panutan harus semua melaksanakan apa yang dilaksanakan Muhammad SAW? Artinya kalau kita bisa melaksanakan seperti yang dilakukan oleh Muhammad SAW, kita juga Rasul dong. Karena standar kita tinggi. Karena di dalam Al-Quranul Karim diterangkan bahwa engkau Muhammad sesungguhnya akhlakmu di atas manusia. Ya. Apakah kita mau disebut seperti itu? Kan kita nggak mampu. Artinya begitu Bang Domba Suci. Kalau namanya implikasi secara... Sebentar. Implikasi komunikatif, kita lihat peristiwanya. Apakah terjadi saat ini? Ternyata tidak terjadi. Berarti umat Islam sudah paham semua bahwa hadis itu tidak ada kaitannya dengan konteks zaman sekarang. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, sudah dijawab, sudah. Itu sudah jelas jawabannya. Oke, silakan. Siapa tadi duluan? Pak Yaron, saya. Muslim atau Kristen? Muslim atau Kristen, Kristen, Bang. Bang? Mau tanya sama Bang Farhan ini, Bang. Silakan. Kristen. Bang Farhan. Ya, silakan. Mau tanya nih Bang Farhan. Kalau Anda ke ayat-ayat Bible percuma, Bang. Itu kuncinya cuman begini. Kenapa gelar-gelar Yesus dipakai Allah itu? Saya cuma tanya gitu aja. 99 nama Allah itu semua gelar Yesus. Yang awal akhir, raja segala raja, itu gelar Tuhan Yesus. Sedangkan Anda menyangkal. Allah sendiri memakai gelar Tuhan Yesus, Anda menyangkal. Itu gimana? Saya mau penjelasannya. Buktinya dari mana gelar-gelar Allah itu? Kalau tidak dari gelar-gelar Tuhan Yesus itu. 99 nama itu. Udah begitu saya mau tanya itu, Bang. Oke. Tolong dijelaskan. Tolong dijelaskan. Sekarang saya tanya, kalau gelar itu punya Yesus, di mana di Perjanjian Baru Yesus punya gelar itu? Di Wahyu 22 ayat 13. Itu Yesus yang awal dan yang akhir. Terus raja segala raja di Wahyu 17 ayat 14. Oke. Itu udah ada semua data. Berarti Yesus memakai gelar itu. Gelar itu lebih dulu ada sebelum ada Yahweh Vape enggak? Makanya saya mau pengen buktinya. Kamu pasti akan muter. Loh, Yahweh Vape itu adalah Yesus. Betul. Belum ada, itu cuma ada di Wahyu, baru ada di Wahyu. Saya mau pengen Anda buktikan kalau tidak dari Wahyu itu dari mana ngambilnya Allah itu. Gelar yang awal akhir. Terus raja segala raja. Oke, ini tolong beri referensinya. Oke, kamu mempermasalahkan tentang gelar Asmaul Husna yang awal dan yang akhir. Sekarang Yesus mana Yesus bergelar yang awal dan yang akhir? Alfa Omega. Ya jelas Alfa Omega. Nah, kalau Alfa Omega ayatnya dibaca, Bang. Jangan lari ke terjemahan. Jangan memaksakan seperti itu. Saya jangan dipakai bahasa Inggris juga bisa. Anda bertanya. Saya jawab. Oke, jawab. Kalau saya kembalikan kepada Anda, mana jumlah, kalau namanya memakai berarti memakai semua. Mana jumlah 99 ini semua disematkan kepada Yesus? Loh, kok pakai semua? 1, 2 bukti ada udah cukup kok. Anda menyembah yang awal dan yang akhir apa enggak?
Saya bertanya. Oh iya, Anda Allah jelas yang awal dan yang Ya. akhir. Nah, itu gelarnya Tuhan Yesus. Kok Anda sampai ke ayat-ayat ngapain? Kok gelarnya Yesus? Dari mana bukti Anda gelarnya Yesus? Wahyu 22 ayat 13, Bang. Oke, Sudah jelas. Yesus awal akhir. Yesus dilahirkan Ya. tanggal berapa? Tahun berapa? Abad ke berapa? Abad berapa? Itu karya penyelamatan lain. Kita Tuhan main ke itu logika. Loh, itu karya penyelamatan. Loh, Itu karya saat- penyelamatan. Karya Tuhan, penyelamatan dari anak, mana? Coba Tuhan, tunjukkan anak, ayat. Tuhan, Bapa. Sebentar dulu. Coba Jadi tuh. tidak tertib. Jadi tidak tertib. Sebentar. Jadi gini Bang Farhan. Saya mau Ketika- jawab disautin terus. Iya, Saya mau sebentar, menjawab sebentar. disautin terus. Iya, sebentar. Saya dulu, tanya sebentar buktinya dari mana? Kalau tidak ambil dari wahyu udah gitu. Cuman Tahu saya dari pengen mana bukti kamu aja. mengambil dari wahyu? Tahu dari mana? Apakah di Al-Quran menerangkan bahwa ini diambil dari wahyu? Loh, kok enggak gitu? Lah sama Quran 57 ayat 3. Oh, Itu sama dengan Wahyu 20. Loh, Sama. iya, Kalau makanya- gitu, kalau di dalam sembahlah Tuhanmu, Tuhanmu yang Esa, Tuhanmu yang Akad itu yang di perjanjian baru itu ngambil dari perjanjian lama juga. Ngambil dari Yoet Vafe juga. itu bukan urusannya perjanjian, itu satu Loh, Alkitab. kok bukan urusannya. Loh, ini Quran dengan Tahu, Alkitab. Jangan. Loh, ini gelar Allah dengan gelar Tuhan Yesus. Udah gitu aja, Bang. Ya, Enggak usah sekarang kemana-mana gelar dulu. Allah. Udah. Bukan kemana-mana. Sekarang gelar Allah Nggak usah Subhanahu wa kemana-mana. Ta'ala Asmaul Husna yang awal dan yang akhir. Kamu Ya. sangkut pautkan dengan Alfa dan Omega, iya kan? Iya. Itu kan Ya. gelar Yesus. Sekarang Ya. saya tanyakan, arti Alfa dan Omega itu apa? Anak Batak. Itu tidak menjawab itu Batak. Anak Batak. Kok maksa gini ya diskusinya ya? Loh, enggak maksa. Saya pengen bukti dari mana kalau tidak ngambil dari Wahyu. Sekarang Kalau- buktikan kalau itu ngambil dari Wahyu. Dibuka Wahyunya. Wahyu 22 ayat 13 Ya itu udah, dibuka. silakan buka. Yuk, silakan buka. Nanti saya kasih bukti kalau di perjanjian baru ada ayat yang sama persis satu sama yang lainnya. Ya, Gini, itu Bang, apakah Bang, menjawab? Hubungannya itu Ahmad Dedat itu saya tahu semua bukunya Ahmad Dedat itu Gini ada Bang itu. Farhan. Oh, Aku saya Oh, tahu kamu semua. dikomparasi kok gak mau? Kenapa? Loh, Gini, dijawab Bang Farhan. dulu. Nanti itu baru Bang saya Farhan. jawab. Saya sudah Sebenarnya- jawab bahwa Oh, kalau belum. kamu bukti itu dari menyontek, tunjukkan bukti kalau Al-Quran itu menyontek. Ada kata-kata bahwa itu dari wahyu, silakan. Ya itu Saya jawab. adalah raja. Saya akan permainkan logika Anda. Oke, raja dari raja. Apakah ada di dalam logika Al-Quran? saya, logika Anda, Pakai logika kali- anak pakai TK kali- itu, Pak. Nah, Anda Pak nggak boleh Loh. menjustifikasi gitu ya. Ya begitu, kepanasan. Nok. Gini Jangan aja, kepanasan. gini aja. Kepanasan. Tunggu. Itu logika anak TK begini loh. Logika anak Sekarang TK. apakah pernah Allah itu disalib atau pernah Allah itu diludahi? Itu karya Kalau penyelamatan. meniru. Anda apa Tuhan? Kok bisa bilang begitu? Kok penyelamatan? Nggak Kok jawab Pak Yaron. karya Jangan penyelamatan dijawab. apakah bisa mati? Dia tidak Yesus menjawab selamat pertanyaan nggak? Bapak. Loh, itu terserah Bapak. Anda Loh, tidak kok terserah punya Bapak? manusia. Berarti Manusia Anda punya tidak bisa apa? menjawab bahwa Yesus itu Loh, dicaci Anda maki belum diludahin menjawab itu. Selamat nggak? Ya itu nggak masalah, itu karya penyelamatan Oh. Tuhan itu. Oh, penyelamatan penting Tuhan. Anda jawab. Kalau saya Yang jawab penting Anda gantian bahwa jawab. itu Dari adalah mana gelarnya? itu Boleh adalah saya hak Allah bicara? untuk menyematkan Ya, gelarnya. Boleh Ini boleh pertanyaan. saya bicara? Ya ampun, Ya. astagfirullahaladzim. Pak Nanti kamu akan Farhan, bertanya, nama Adam di Al-Quran mana? Dari mana tuh nama Adam? Nyontek lagi dari perjanjian lama. Bukan Anda itu. akan bawa Tidak, seperti ini itu. Tuhan, no. Tuhan dengan Tuhan. Katanya Tuhan dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Manusia nggak boleh ikut. Islam Pak memahami Yaron, itu, izin, Pak Yaron. Islam memahami Tuhan Yesus nggak? Yesus Tuhan nggak? Izin Pak Yaron. Enggak, tapi diambil sama Allahmu gelarnya. Loh, Nah, kata itu siapa namanya mengambil? gimana? Dari mana Kata buktinya? siapa? Dari mana Ini loh. buktinya? Quran 57 Buktinya ayat 3 dengan Wahyu Iya, di situ 22 di situ ayat nanti saya 13. kaitkan. Kalau begitu, kalau ada gelar-gelar Yoet Vafe yang diambil Yesus, apakah Yesus juga menyontek dari Yoet Vafe? Coba Nah, saya itu Yesus itu ya Yahweh. Di mana tuh Nah, Anda Itu itu? kan Apa kata ajaran kamu. mana Anda itu? Itu kan kata Ini kan kamu. Kok Itu kata kan klaim kamu? kamu. anak Itu Batak kan klaim boleh kamu. saya ngomong sebentar. Pernah Yoet Vafe diludahin? Boleh saya ngomong? Pernah nggak Yoet sebentar? Vafe diludahin? Pak Farhan, boleh saya ngomong sebentar? Anda Silakan, Pak kemana-mana Felix, saya silakan. tanya. Oke. Bukan, kamu sendiri yang tidak bisa parameter logika kamu mak nyampe. Logika anak Anda yang TK. tidak tahu Pak Gini, Farhan. sebenarnya gini ya, sebentar dulu kawan-kawan. Gini, Ya, ya, ya. Ini cara diskusi seperti ini, aduh ampun ya ampun. sebentar Saya dulu. tanya jawab kok. Gini Loh, Bang kamu Farhan. kalau mau Gini. dijawab, kamu diam dulu Gini. makanya. Gini Bang Kalau Farhan. Anda Gini. kemana-mana kok.
seperti Malah diskusi membandingkan. kita. Kamu tahu Perjanjian lama, dari perjanjian mana? baru. Kamu tahu? Loh, jelas dong kita komparatif namanya. Parameter bukan komparatif itu jawaban. penting dalam Itu menjawab. tidak selalu Dari mana Yusuf Wafi pernah digebukin? Kalau Yusuf Wafi adalah Yesus. Sebentar, saudaraku. Itu Sebentar. anak Batak. Tidak mau Sebentar Bang Farhan, sebentar. Dengar dulu Bang Farhan. Kalau bisa teknik komparasi itu tidak terlalu tepat untuk digunakan di dalam semua pertanyaan, Bang. Yang ditanyakan Quran. Ya, Abang jawablah dulu dengan Quran dan dengan hadis gitu, Bang. Baru nanti di akhir silakan Abang komparasikan, silakan. Yang pertama Oke, Abang saya jawab jawab dulu ya. dari iman Abang. Oke, saya Tunggu jawab. sebentar. Biar dulu Pak Yaron menanyakan sekali lagi. Silakan tanyakan baru Farhan menjawab dari iman Farhan. Silakan. Saya mau tanya buktikan dari mana gelar-gelar Allah, 99 nama Allah itu. Kalau tidak ngambil dari wahyu itu. Ada juga dari Yohanes. Al-Haq, Al-Bait, Al-Hadi, Al-Nur. Itu ada semua itu di Yohanes. Kalau saya mau sebutkan banyak. Tapi saya cuma 2 ini aja dulu. Dari mana gelar-gelar itu bisa didapat. Kalau tidak dari wahyu. Saya minta sumbernya dari mana lainnya wahyu gitu. Dari mana? Udah gitu. Sebelum abad ke-1 loh. Kalau sesudah abad ke-1 berarti itu dari Alkitab ngambilnya. Udah gitu. Pertanyaan. Udah sederhana. Oke. Allah Subhanahu wa taala ya, kenapa yang awal dan yang akhir? Karena di dalam Al-Baqarah 255 diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Sebentar saudaraku, Jawabannya itu minta maaf. Pertanyaannya Bang Farhan. bukan jawaban. Saya lagi sebentar, Iya, sebentar, saya mau Pak. terangkan Sebentar, dari aku mana minta yang maaf, awal Pak. dari yang Indonesia akhir. aja, Farhan. Iya, sebentar dulu, sedikit lagi. Bukan Bahasa bukan dari Al-Quran. Kita Bukan kan dari tidak Al-Quran loh. Bukti dari kita kan Dari mana itu? saya Sebentar, cara saudara. debat seperti ini kok kekanak-kanakan Bukan. sekali ya cara. Gini, Bang, Saya lagi karena melatih. Abang Mau lari Gini, lagi Farhan sebentar, itu sudah makanya mau lari dengar dia. dulu. Tidak bisa jawab. sebentar Pak Yaro. Jangan lari, Sebentar Kak, Pak jangan Yaro. lari. Ya. Sebentar. Ya, Ya. Lari Kita kan- gimana? Lari maksudnya gimana? Enggak, sebentar. Ini orang lari-lari maksudnya apa ini lari? Udah. Saya mau Referensi. ayatnya. Jawab saja. Ini bukakan kalau- ayatnya, bukakan ayatnya. Bukakan Kelakuan ayatnya. kalian seperti ini. Timothy, kenapa Udah, kamu jangan- langsung masuk, langsung ikut? Jangan bangun narasi, Farhan. Jangan bangun narasi. Udah. bangun narasi Buka gimana? ayatnya. Bukakan ayatnya tadi yang awal dan yang akhir. Kita baca sekarang. Udah, diam kamu, Farhan. Buka ayatnya Batak tadi yang dibacakan tadi. Gimana kita tulis awal dan yang akhir? Mulut Buka kamu aja. itu sesuai nggak dengan otak Buka kamu? ayatnya. Sudah, jangan banyak batok. Bukakan ayatnya. Apa lebih kita baca? Kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya. Sebelum sampai ke Ancang-ancang ayatnya, mau pergi. sabar. Ancang-ancang mau Sebelum keluar sampai ke Farhan. Sabar. Siapa yang mau Jangan yang mau kemana-mana. pergi siapa? Eh, Ini Saya- orang Kristen ada adab gak sih cara diskusi? coba Udah. Saya tidak akan naik kalau kalian baik-baik. Anda Begini, buka, jadi saya saya masuk. baik. Anda Jangan buka, membangun narasi. saya juga masuk, Bang. Tidak apa-apa saya. Ya. Anda buka, saya masuk berani. Dah. boleh. Saya mau boleh referensi saya- aja. Anak Batak boleh ya sebentar sebelum. Ya, silakan. Oke. Jadi gini, kita membawa ini pada tataran apa? Dogmatik, metafisika, ataukah pada tataran historis? Nggak paham Pak. Eh, Kaum otak nungging gini nggak akan paham kita kasih dasar Gini, seperti itu. sebentar. Diam dulu, Sebentar, Farhan. Pak. Otak kamu itu, Farhan, kurang ajar kamu. Bahasa kamu itu kurang ajar kamu. Kalau Emang bisa kamu bahasa nungging kok? kau- Emang kenapa? Bahasa kamu Otak itu, kamu Boy. nungging kok. Bahasa kamu Kenapa? itu loh, bahasa kamu jangan kasar begitu. Ya, Kamu emang selalu otak kamu menggunakan nungging kok. kata-katamu itu loh. Kamu emang pantas Kata-katamu tadi itu, kata-katamu itu, bahasa kamu itu loh, bahasa coba apa itu? Mengunderestimate, tidak Otak kamu mengerti memang otak. nungging, nggak paham. Jangan Kurang merendahkan asam orang, kamu Bang. itu. Jangan merendahkan orang. Kenapa? Bang. Kurang ajar kenapa? Kamu itu, Iya, jangan Kenapa? merendahkan Kamu tahu apa? Timothy. inilah orang-orang Emang kan- penghujat ini si penipu, si pendusta ini, si Farhan ini. Kata-katanya Emang selalu kan- merendahkan emang orang. kan- Kata-katanya emang udah kan diam isi kamu otak kamu dulu. seperti Diam kotoran. dulu kamu, mau diterangkan orang Otak lain dulu. kamu kan Taruh emang di bawah seperti dia, taruh di kotoran. bawah dia. Boleh kecil otak. coba tenang. Otak kamu ini. kan emang seperti Diam dulu, kotoran. kamu itu, diam dulu. Otak kamu nggak Otak- ada. Kamu jangan pakai bahasa kasar. Teman-teman, orang-orang inilah kalau udah kalah berdebat, ya dia buronan, dia lari nanti itu dengan berbagai bahasa, ya
membungkus kata-kata yang manis di dalamnya penuh kudas dan kurap, tahu nggak, seperti Farhan ini. Tuh, Ya, bahasanya kamu tuh. diam dulu. Ya. Kan Bahasa mulutnya kamu yang tadi sama-sama lubang- kamu yang lubang memulai pantatnya tadi sama. bahasa kamu loh. Lubang mulut kamu Bahasa sama kamu lubang tidak pantat. merendahkan orang tadi seolah-olah kamu berpendidikan. Apa kamu berpendidikan kamu? Kata-kata Lubang pantat kamu kasar sama kamu. dengan lubang bibir kamu. Sudah, Itu yang kamu saya diam tahu. dulu. Kau diterangkan dulu. Itulah kata kamu Bang. tuh. Lubang Bang, saya bibir mau kamu tanya. juga itu Diam dulu, mantret Bang. kamu, combreng kamu itu, bahasa mulut kamu itu kasar tuh. Bang, Ketawa lagi kamu, cengengesan kamu di sini. Iya, sama kayak kamu lubang Bukan, pantat. diam dulu kamu, diam dulu kamu, diam. Mau diterangkan yang tadi kamu. Jangan menguasai room sini kamu. Satu-satu Bang bicara. Farhan ini. Kenapa? Nah, Kalau saya kamu nggak suka panggung saya di buat sini dia. kenapa? Jangan kasih panggung Ya, buat dia, boleh kita kata. karena- Kamu satu ngomong, udah giliran aja giliran. Kamu diam dulu Farhan. Karena otak Diam kamu dulu seperti Farhan. kotoran. Otak kamu yang nggak Karena sanggup otak kamu menampung seperti bahasa kotoran. kita, makanya IQ kamu itu IQ gorila tuh, makanya kamu berlaku kasar kamu. Loh, Satu-satu kok satu berkasar? satu ngomong, Coba diam dulu. tanyakan. Satu Kamu itu ngomong, seperti- kamu diam dulu. Kamu diam Kamu ini dulu pemahaman Farhan. Satu sofisme. ngomong. Kamu ini Mulutmu pemahaman itu diam sofisme. dulu. Paham nggak? Mulutmu Sofisme itu apa? Coba. diam. Paham kamu Coba itu saya tidak tanya. ngerti manusia, kamu tidak sosok bahasa Sofisme paham literasi lah, rendah lah, berpengetahuan lah, Inilah ya, otak analogi dengan lah, kapasitas bahasa kotoran. kamu itu anak SD itu bisa ngerti ya analogi, literasi. Inilah- Kamu ngerti inilah nggak? isi Orang kepala semua dengan berpendidikan kotoran di ini. rumah ini dan di lab chat ini pakai bahasa-bahasa kayak seperti berpendidikan kepala- kamu. isi kepala Orang penuh tertawa kotoran lihat kamu, begini. tahu nggak Bang. kamu? Sosok Isi membuat kepala bahasa penuh kotoran begini. bahasa Bang, bahasa Bang, literasi, jelaskan benar, bahasa. Udah bahasa Indonesia saja, orang malu tau nggak lihat kamu itu loh. Seperti Bang, kamu saya bahasa berpendidikan. Arab nggak Apa kamu boleh. berpendidikan? Saya pakai bahasa Arab nggak Udah. boleh baca ayat. Bang Kamu Timothy, paham nggak, Bang Timothy, Farhan? bentar Bang. Saya mau Orang mau sebentar Bang, dulu Bang, Farhan, diam dulu Farhan. Bang Kamu Timothy boleh. sebentar, Bang. Ini Bang. Halo. Bang, Ya silakan. Bang Farhan, ini loh Bang. Pak Felix silakan Pak Felix. Saya tidak menanggapi yang lain. Udah Saya diam anggap dulu alih-alih Farhan, saja. kamu diam dulu. Orang mau Kotoran bicara semua. diam dulu. Silakan, Pak Kamu Felix. jangan kamu ngatur tau nggak? Bang Kamu Farhan. ngatur Silakan, Pak di channel Felix. Kristen kamu. Logika. Udah kamu Logika diam yang dulu Anda Farhan. pakai itu, Bang Ini Farhan. channel Kristen ini. Jangan kasih panggung sama dia. Menguasai Kenapa, room ini Bang Farhan? seperti sok-sok Saya jago. nggak kamu, boleh sok-sok masuk itu. sini. Anak Batak. Sudah Farhan, Anak diam Batak dulu saya kamu, boleh nggak? diam dulu. Orang lain mau bicara, diam dulu kamu. Diam. Anak Batak, Tutup pernah nggak saya mulut, perlakukan kamu di room saya seperti mulutmu ini, anak itu Batak? dulu ya. Di Akan jarum saya dulu akan saya mulutmu itu. omelin. Akan saya omelin Sudah, muslim diam yang kayak dulu gini. kamu. Ayo, Farhan. kayak gini lihat Pak. Sekarang gini aja, gini. Buka sekarang channelmu, saya mau debat sama kamu di channelmu sekarang. Ayo. Ayo, Kenapa? buka channelmu sekarang. Buka sekarang channelmu live, kita berdua debat, ayo. Kapan mau debatnya? Sekarang buka channelmu, kita berdua debat, ayo. Boleh, Kamu boleh jawab. ya. Sekarang kamu move, Oke. saya remove. Mana? Saya masuk sekarang. Ayo, kamu pindah, saya masuk ke room kamu. Kita berdua sekarang debat, ayo. Oke, saya kirim ya. Saya kirim linknya. Saya akan Ya. saya akan masuk ke MMCI. Kita Masuk di berdua MMCI saja. ya. Kita berdua saja di room kamu sekarang. Ayo, kamu left sekarang, saya left. Ayo. Mau topiknya apa? Silakan Pak Felix. Kamu left, bebas apa saja, Ayo sekarang. Kamu bukan pasok Ilmu kamu. Tuh, ilmu kamu apa? Di bidang apa? Udah, kamu sekarang jangan banyak mulut, banyak bacot. Kamu left, saya left. Sekarang buka link kamu, Tuh, saya masuk ke link otak- kamu di room kamu otak- berdua. Ayo. Otak kotoran kan? Otak Kamu kotoran, takut ya? Takut ya? Siapa yang takut? Otak kotoran. Sekarang apa kamu itu? left, saya left. Bukain link sekarang di channel kamu sekarang, bukan di channel ini. Ayo sekarang, ayo. Berdua saja kita di room Kenapa? kamu. Ayo. Oke. Mau Takut berdua, kamu ya, apa yang mau takut. apa yang mau kamu Sekarang bahas? semua kamu tanya Alkitab, saya tanya semua isi kitab sucimu. Ayo sekarang. Oke, Bebas. oke. Sebentar, Pak Felix Sekarang, silakan kamu Pak lihat Felix. sekarang. Saya siapin Kamu left linknya. sekarang, Saya- udah Ini left. orang- Kamu left sekarang, saya left ini orang juga. manusia. Buka link di link kamu sekarang, saya masuk ke link kamu. Orang Ayo ini- berdua sekarang. Orang ini manusia apa bukan? Ayo. Kamu sok Silakan, Pak nantang-nantang, Felix. kamu sok hebat, Silakan, kamu Pak nantangin Felix. orang Kristen semuanya. Udah diam kamu, bukan kamu yang Silakan Pak Felix. CIC di sini adalah apologetika anak Batak. Jangan kamu mempersilakan. Gak ada hak kamu juga kamu di sini. Saya dipersilakan kok. Saya Enggak. memperlakukan Kamu anak tamu Batak di sini. baik-baik. Saya Ini mengatakan kamu tamu di sini. Paham Kamu kamu? tamu nggak? Kamu tamu nggak? Saya bukan tamu. Saya bagian dari apologetika anak Batak. Kamu tahu nggak? Betul anak Batak. Biar kamu tahu. Betul. anak Batak. Betul. anak Batak. Saya jawab betul. Semua Tuh, channel kekristenan saya dan sendiri semua kok, gereja jawab Tuhan sendiri. adalah kami semua, bukan tamu kami di sini. Kami di sini adalah Berarti semua Kristen kayak kamu sikapnya. sudah diam kamu, jangan perpanjang lagi. Silakan Mas Balik, diam kamu. Berarti Kamu Kristen bacot, kayak kamu kamu semua bacot. sikapnya. Sudah
dia. Ayo, Kalau kamu takut debat sama saya sekarang, kamu live, saya live, buka sekarang link di link kamu di channel kamu. Otak kotoran kayak Kamu gini mau sosok debat sama hebat saya. kamu itu. Otak kotoran kayak gini mau debat sama saya. Sekarang kamu buka di channel kamu sekarang, di channel kamu loh, bukan channel saya loh. Kenapa kamu takut kamu? Sosok pakai bahasa literasi lah, analogi Saya lah. tidak melayani orang Itu yang anak orang SD, yang cara kamu tahu nggak? diskusinya Jangan pernah bodoh. pakai bahasa itu. Semua orang sekolah di sini S2, sekolah minimal, sekolah S2 di sini. Kamu tahu nggak? Oke. Ya, pakai Sekarang saya analogi tanya, lah, Pak endemi lah, Felix, ini segala macam. Pak Felix, Pakai bahasa-bahasa Pak Felix. lain loh, ya. Sudah Felix, kamu Anda nggak S2 usah nggak? tanya-tanya. Kamu diam dulu, mulutmu itu loh. Pak Felix, Anda S2 nggak? Pakai bahasa-bahasa lain. Pak Felix, Kamu sosok hebat, sosok kata bahasa-bahasa Timothy, yang lain. semua di sini adalah Udah. S2, Pak. Pak Farhan. Felix S2 nggak? Udah, sekarang kalau kamu berilmu, Oh, kamu kan ternyata mengatakan bukan. kamu punya ilmu, Ternyata bohong. ya. Timothy Kamu bohong. berilmu, kamu bilang. bohong. Sekarang live Justru di sudah channel bohong ini, ya? saya live, buka link di channel kamu, kita debat sama Ternyata kamu, ayo. bohong. Berani nggak kamu? Kenapa takut kamu tuh? Barusan Kamu pakai ini ngomong ya di room ini kurang S2 ajar semua. kamu. Ternyata Pak Felix gak S2. Itulah kamu Timothy, bau. langsung live ke situ. Daripada hari Ternyata di sini, bodoh. Langsung Boleh buka sebentar. channel, Bang. Ternyata Udah bodoh debat dia. di Boleh saya ngomong sebentar kah? Silakan Pak Oke, Felix, oke. silakan. Oke. Sok-sok Jadi begini. pakai Begini. bahasa-bahasa lain kamu. Jadi begini ya. Jangan ketawa kamu. Ketawa cengisan kamu tuh lagi. Oke. Iya, Jadi- ya siap otak kotoran. Silakan Pak Felix. Oke. Jadi begini. Udah merendahkan orang, menghujat orang, mulutmu itu loh. Ajaran agama apa kamu itu? Merendahkan Tuh, orang, selalu membangun literasi. mulai bawa ajaran. Farhan, kamu kan Iya. mengatakan sok jago, kamu hebat, kamu buka di channel kamu sekarang, saya diskusi sama kamu di Channel channel kamu berdua, ayo. channel saya khusus orang intelektual, tidak Dasar kamu penakut kamu. Silakan Kalau dikatakan yang lain penakut. kamu sok kuar, Netizen saya juga paham kok cara kamu diskusi udah 3 orang kali seperti debat kamu. loh. Kamu buronan mengundurkan diri, kamu 3 kali dalam simung kamu debat, kamu lari tunggang langgang kamu. Sok-sok hebat Oh, kamu ini. lari. Orang udah Ketika tahu kamu ada- siapa, ketika Farhan. ada Sudah, orang- kamu diam ketika- saja kamu. Orang ketika sudah ada tahu orang kamu waras lari siapa. dari orang Kamu gila, itu siapa tidak yang lebih waras, daripada siapa yang orang gila. merendahkan orang kamu. Kata-katamu selalu membangun narasi, ya. silakan Ada saja. Bang Farhan buka live channel di channel Bang Farhan, undang Pak Timothy, diskusi di situ, Bang. Ya, Artinya supaya betul. ini Saya kan mohon maaf, Ya, channel saya bagaimana, channel Bang? intelektual, tidak menerima Aduh, otak berdalih kotoran. lagi kamu. Bilang aja kamu takut kamu. Ketakutan Siapa kamu yang sama takut? saya Saya kamu. pernah debat sama Ferdi Farhan, Tati. Saya undang Andas. undang ustadz Masa itu, saya undang ngelayanin- guru-gurumu semua, undang Saya masa guru-gurumu itu semua ngelayanin- loh. Masa Kamu saya ada ngelayanin ada kamu ini. cere-cere kayak gini? Masa saya ngelayanin cere-cere kayak gini? Ketawa lagi kamu cengisan di sini, nggak malu kamu. Di sini, Bang, tidak habis-habis, Bang, kalau cuma begini. Jadi harus ada solusinya, Bang. Silakan Pak Felix, Anak Batak, silakan Pak Bang. Felix, saya Kalau diam. dulu anak Udah, Batak. nggak usah kamu persilakan. Ini punya anak Batak nih, ya. Jangan kamu jadi PIC di sini. Anak Batak, kamu yang pimpin terus ini channel ini. Bukan dia, jangan kamu panggung buat dia. Ya, anak Anak Batak, apa pernah nggak kamu Ada saya saja. perlakukan seperti itu anak Batak? Sudah, kamu Farhan. Pernah nggak Semua orang orang Kristen sudah tahu. perlakukan kayak gini? Semua orang, Di room semua Islam. orang sudah tahu kamu itu kamu penghujat, kamu penipu, pendusta Kata kebenaran kamu, siapa menipu penghujat? kamu. Kamu penghujat kamu. Otak kotoran kan mulutnya kan? Saja tahu. Otak kotoran kayak gini mau Mulutmu patah itu loh yang selalu Silakan, Pak merendahkan Felix. orang. Bisa tenang semua kah? Kamu Ya. yang ngatur-ngatur di sini. Kamu diam dulu, mulutmu itu diam di sini. Ya. Kotoran memang tidak perlu direndahkan, udah rendah duluan. Ya silakan Pak Felix. Nah, itulah kamu. Silakan. Ikutin kamu. Kalau ikutin kotoran yang mengajarkan Nabi kotoran ya begitu. Nah, mulai bawa-bawa Nabi, ya kan? Mulai panas. Kalau mulutmu penuh kekotoran, ya sama dengan Ya. kau sembah Tuhanmu dan juga nabimu yang penuh dengan kotoran. Itulah kau mengajarkan kotoran. Tuhan yang benar, saya tahu Tuhanmu itu benar, gitu loh. Tapi kalau mulutmu kotoran, ya nggak tahu orang tua mengajarkan kotoran ini nggak? Loh, Kamu dari paham nggak mana itu? saya? Tadi sebelum kamu masuk nggak ada kok ucapan-ucapan Boleh, kotoran. Kamu Kamu paham masuk aja. Mulutmu itu mengeluarkan kotoran. Kamu Ya tadi mamamu pertama saja ada mengatakan- kotoran. Jadi begini. Kamu tahu nggak? Tuh, bawa Mengatakan orang kotoran, kamu kotoran. orang otak kosong Nah, begitu, itulah. bawa-bawa Nah, Nabi, sekarang otak kosong bawa-bawa lagi. orang tua. Sudah berubah lagi dari otak kotoran sekarang kosong. Kamu saja Tuhan yang benar tidak mengacapkan kata-kata kotoran, Ya, tahu nggak? Tuhan yang Kecuali Tuhan yang kamu sembah Tuhan itu. yang benar, Tuhan yang benar tidak pernah diludahin, tidak pernah dimaki-maki, tidak pernah Sudah Pak dipukul. Felix, Tuhan yang benar lanjut, itu. lanjut. Sudah saya dengarin dia. Ayo lanjut teman-teman.
Ya, Tuhan yang benar tidak pernah disalib, tidak pernah dipukulin ya. Sudah. Silakan Pak Felix. Boleh. Oke. Ya ketawa Silakan, lagi, Felix. pingsan lagi kamu. Pak Felix, silakan. Bisa ditanggapin Bang biar aja. Pingsan kamu. Ya, jadi Apa kamu? Kenapa marah-marah? Jadi begini. Siapa yang marah-marah? Saya Silakan, santai Pak Felix. aja, saya tertawa-tertawa. Iya. Gini, Silakan Pak Felix. usahakan supaya di channel ini jangan sampai ada kegaduhan ya. Supaya apa? Mungkin kita tersulut emosi, tetapi kan tujuan kita ini mencerdaskan semua, maksudnya mengedukasi semua orang lah. Termasuk kita juga mengedukasi diri sendiri. Sehingga saya tuh sangat mengharapkan agar supaya kita tertib dalam berbicara, tertib dalam mengatur semua ini, agar supaya message yang hendak kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Kalau tidak ini kan kita tidak tahu mau dengar yang mana, kita mau nyimak, kita mau ambil makna bagaimana. Jadi kembali kepada yang tadi. Makanya saya tanya, kita mau diskusi ya, katakanlah gelar-gelar ataupun sifat-sifat ataupun atribut-atribut ilahi itu mau didiskusikan pada tataran apa? Apakah dogmatik ataukah kita mau katakanlah metafisika ataukah historikal? Misalnya tadi dikatakan bahwa itu gelar Yesus ya yang diambil disematkan kepada Allahnya Farhan. Ini kita mau kaji dari sisi mana agar supaya bisa rasional, bisa logis. Misalnya kita mau kaji dari sisi turunnya adanya Alkitab lebih dahulu sehingga misalnya dalam tanda petik diduga bahwa ada semacam kopian Al-Quran itu sebagai kopian ataukah bagaimana. Jadi kita letakkan dulu secara historis atau tidak. Sebab kalau diperhadapkan secara dogmatik atau secara akidah, ini kan ya yang penting semua bisa tenang untuk mendiskusikan. Tapi ini kan ranah yang sangat sensitif. Oleh sebab itu kita letakkan dulu mau bahas secara historis ataukah apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf mengenai gelar-gelar ini saya tidak biasa untuk kemukakan hal-hal yang terlalu sifatnya pribadi ya. Yang pasti saya ini ada sekolah lah. Sekalipun sedikit tapi sekolah ya dan terus belajar. Sehingga saya kadang juga apa ya kalau sudah bicara gelar-gelar ini kan artinya kita mungkin tidak terlalu sekolah yang ini, tapi kita juga bisa berkomunikasi sampai ke Amerika Serikat, surat menyurat, ya ahli-ahli di Amerika Serikat, profesor, doktor juga bisa menanggapi kami dengan baik, tidak menganggap ketengan begitu. Jadi marilah kita berdiskusi secara baik, mari kita dengan tenanglah, kalau bisa diatur bergilir, tanggap menanggapi, menghindari kata-kata yang seharusnya tidak perlu. Mari kita tajamkan argumentasi kita. Kita harus beradu di situ, beradu secara rasional. Tajamkan argumentasi. Semua data pengetahuan yang kita punya, kalau bisa itu disingkapkan, diungkapkan, dinyatakan untuk membantah tanpa harus kata-kata yang tidak perlu. Ini untuk semua pihak. Ya, supaya kita benar-benar teredukasi tetapi juga mengedukasi yang lain. Jadi mari yang tadi bertanya coba dispesifikkan mau dibahas secara historis ataukah dogmatik. Oke. Kalau Saya pertanyaan dulu itu, sebentar. Farhan, sebentar dulu saya bicara dulu sebentar teman-teman ya. ya ini. Bentar Pak Apologita anak Batak. Teman-teman, kalau ada orang muslim datang ke channel Kristen, kita berterima kasih. Satu. Yang kedua, kalau kita bertanya sama mereka, tunjukkan dalilnya. Bukain Apologetika Batak tadi yang dikatakan bahasa Arab tadi, bahasa Indonesianya apa? Ya, dan mereka harus menjawab dari kitab sucinya. Jangan lari ke kitab suci kita. Karena orang-orang seperti ini harus nyantol selalu ke Alkitab. Ya, biarkan mereka menjawab dari sudut pandang iman mereka dan bukakan kitab sucinya, kita baca sendiri. Hadirkan, bentangkan di layar. Ya, kita tidak akan pernah takut untuk berapologetika sama mereka, tidak akan pernah. Ya, Alkitab bisa menjawab Alkitab sendiri. Sekarang yang ditanya, ya Saudara Farhan, Anda tadi mengklaim bahwa Tuhanmu itu, ya Allah Subhanahu wa taala itu juga Alfa dan Omega.
tunjukkan di kitab sucimu bahwa Tuhan yang kamu sembah itu juga Alfa dan Omega. Ya, itu yang kita tanya teman-teman di ruangan ini. Bukakan Al-Qurannya di case berapa? Kita baca bersama-sama. Ya, jangan pernah mereka membawa hanya di sini ngutanya koar-koar, harus pakai dalil. Tunjukkan ayatnya di mana. Kita baca sendiri. Kita juga sama. Ya, dalam kitab Wahyu 3 kali, ya, Rasul Yohanes menerima wahyu di Pulau Patmos. Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. 3 kali dia ngomong di sana. Ya, Wahyu 1 ayat 22 sama Wahyu 23. Sekarang dari sudut pandang mereka, benarkah Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala itu juga Alfa dan Omega? Kalau benar, ya nggak apa-apa kalau ada di kitab sucinya. Ya, sekarang buktikan Farhan. Mana di kitab sucimu Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir? Terima kasih. Ini Bang Farhan, aku potong dulu. Saya sebagai tim apologetika anak Batak. Artinya begini, saya mohon maaf, ini komputer di sini lagi mati lampu, Bang. Jadi ini kebetulan saya belum bisa bentangkan, kan ini pakai HP karena masih mati lampu, Bang. Nanti saya usahakan kalau sudah nyala lampu akan saya kembali pakai komputer, Bang. Jadi itu Pak Timothy. Jadi kendalanya ini belum bisa ditampilkan, Bang. Di sini kan masih pakai HP, gitu, Bang. Kita dibuka handphone masing-masing saja, Farhan. Tertulis di mana? Silakan, Farhan jawab. Oke, silakan. Oke, ada di Al-Hadid 3. Al-Hadid ayat 3, buka ya. Ya, Bentar, 57 di mana ayat tadi? 3. Bentar, 57 Al-Hadid ayat berapa? 3. Al-Hadid. Wal awalu wal akhiru wa bukhiru wa batinu wa huwa bikulli Al-Hadid syai'in 53 ayat berapa? alim. Ayat 3. Surat Quran 57 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, sadaqallahul adzim, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ada di situ yang awal dan yang akhir. 52-nya coba, ada nggak 52? Ada nggak nyambung ke 52, 53, 54? Itu ayat 3, suratnya yang ayat 3 itu. Nyambungnya ayat 3, ayat 4, ayat 5. Apa coba? Itu. Tadi kan nanya, ada yang awal, ada yang akhir kan? Ya. Apa mau saya baca semua surat Al-Hadid ini? Sampai nanti Isa, saya baca Al-Arabnya sekalian. Ayat 2 sama ayat 4-nya aja, ayat 2 sama ayat 4. Coba. Saya pengen lihat kesinambungan ayat 2 ke ayat 3 ke 4. Kesinambungan gimana maksudnya, Mas? Kalau Alkitab itu kan runut, ya, ada kesinambungan, keterikatan, korelasi, ya, antara ayat sebelum dan sesudah. Nah, sekarang dialah yang awal, yang akhir. Kok tiba-tiba ada ayat ini? Ada nggak kesinambungan sebelum dan setelah? Kesinambungannya Al-Hadid itu penciptaan alam semesta, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya baca ya, Bang Timothy ya. Ayat 2-nya aja coba Farhan, ayat 2 sama ayat 4. Dari pertama. Kan sedekat kan, enggak apa-apa kan. Subhanallahi ma fis samawati wal aqwa wal azizul hakim. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya. Mau dibaca Arabnya semua apa langsung Indonesianya saja? Indonesia saja ya. Yang ayat kedua. Ya, ayat keduanya, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, tadi ayat ketiganya. Ayat ketiganya juga bunyinya ya, seperti itu tadi. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Ayat keempatnya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini kalau di dalam Bible itu kayak apa ya, maha hadir, omnipresent kata orang. Maaf Mas Farhan, ini yang ngomong Muhammad, Jibril atau Allah? Waduh, ini pertanyaan. Astagfirullahaladzim. Ya jelas ini loh Mas ya, saya terangkan ya, Al-Quranul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang turunnya melalui malaikat Jibril.
Malaikat Jibril diucapkan oleh Nabi Allah Muhammad Ya. SAW dan dikatakan kepada umatnya. Dan saat itu ketika beliau mengucapkan firman-firman Allah, dia selalu menyuruh 4 penulis utamanya untuk menuliskannya, yaitu Iya. Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, terus siapa Ali bin Abi Thalib ya, dan siapa lagi ya, Kaab ya, saya lupa Masud, namanya. Nah, Ibnu Farhan. Masud. Ya gini Farhan. Ibnu Mas'ud Kalau bukan penulis kalau utama, Pak. kalian kan gini, Farhan, kalian kan iman kalian kan itu semua langsung dari Allah. Ya, kita tidak pungkiri, ya itu iman Anda. Nah, kalau misalnya Allah itu yang awal dan yang akhir, tentu dia berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Tapi kok di sini dialah. Kenapa dia merujuk dia? Berarti ini kan kalimat tidak langsung yang ditulis oleh manusia. Seharusnya kalau dia langsung dari Allah ke Jibril kemudian Muhammad, seharusnya akulah yang awal dan yang akhir dan bla 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 yang tadi. Coba jelaskan kenapa seperti itu. Oke, saya jelaskan ya. Sekarang kalau Pak Timothy, saya suruh melamarkan seorang cewek. Pak, tolong lamarkan saya pada cewek itu. Pasti Anda akan mengatakan, dia melamar kamu. Kenapa memakai kata dia? Kalau Anda memakai kata aku, nanti disangka yang melamar Pak Timothy, bukan saya. Jibril juga seperti itu. Kenapa menggunakan kata dia? Karena Jibril yang mengucapkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Ada Oke, lagi. nah sekarang gini. Sebentar. Udah, Farah. Enggak, kasih kesempatan agak panjang. Nanti biar sama ya. Gak usah panjang. Ada lagi ayat yang Nanti berkata, gini aja. Astagfirullahaladzim. Gini Farhan, maksudnya Allah langsung ke Jibril pakai bahasa apa? Coba, misalnya seperti itu. Apakah ayat seperti tadi? Tolong, misalnya gini. Allah ngomong ke Jibril. Apakah Allah ngomong ke Jibril itu dialah yang awal dan yang akhir? Kemudian Jibril juga ngomong kepada Muhammad. Muhammad terima juga. Hei Muhammad, dialah yang awal dan yang akhir. Terus Muhammad juga kan terima wahyu itu. Wahyu ngomong lagi ke sahabat-sahabatnya, penulis-penulis Al-Quran. Dialah yang Allah. Coba terangkan dari tangan pertama Allah, kemudian diterima oleh Jibril, apakah pakai kata-kata ini, kemudian Jibril ke Muhammad, apakah kata-kata ini, kemudian Muhammad kepada penulis. Coba terangkan sekarang. Nah, jangan tertawa. Kok kamu tertawa sih kamu? Kata dia, Iman kamu enggak. kok ditanya. Ya, silakan. Kata dia berarti bukan merujuk kepada kita yang berbicara. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala